Xiao Luo Xingjun, karena mereka sudah mencapai level Xingjun, kenapa mereka tidak pergi? Tanya Su Tang. Kau tanya aku, siapa yang harus kutanya? Helan Yuanzheng mengangkat bahu. Kurasa itu tergantung masing-masing individu. Beberapa orang, setelah mencapai alam Dewa Bintang, tak sabar untuk pergi ke alam hati, mencari awal yang baru. Namun, yang lain ragu dan enggan meninggalkan tanah air mereka. Hal serupa tidak hanya terjadi di dunia manusia, tetapi juga di alam Ibel dan Ibel. Itu tidak masuk akal, kata Su Tang. Kenapa tidak masuk akal? Kata Helan Yuanzheng, kalau mereka tetap di sini, mereka masih punya hidup yang kekal, dan mereka punya semua yang diimpikan manusia. Mereka punya status penguasa, kekuatan yang tak terkira, dan dukungan dari banyak praktisi. Hehehe, kalau begitu, kenapa harus pergi ke tempat yang sama sekali asing? Su Tang berhenti bicara. Ia bisa mengerti apa yang dikatakan Helan Yuanzheng, tetapi sebagai seorang praktisi, seseorang seharusnya tidak pernah takut akan awal yang baru. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika mereka takut akan masa depan yang tidak pasti, kondisi mental mereka mulai memburuk. Lagi pula, banyak praktisi telah pergi ke alam hati, tetapi tak seorang pun pernah kembali, kata Helan Yuanzheng, itulah jalan yang tak bisa kembali. Mengapa kamu tidak memberitahuku hal ini sebelumnya? Tanya Su Tang. Sebelumnya, Helan Yuanzheng menunjukkan ekspresi tak berdaya sebelumnya, kupikir ini terlalu jauh dari kita, tak perlu dibicarakan. Siapa sangka? Apakah ada hal penting lainnya? Tanya Su Tang. Jika ibel-ibel kuat terus bermunculan, maka kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati, kata Helan Yuanzheng perlahan, nenek moyang kita pernah berkata, aku lebih baik mati 100 kali daripada menjadi budak. Su Tang menghela napas lega. Nenek moyang kita juga berkata bahwa diperbudak dan ditindas oleh ibel bukanlah apa-apa, kata Helan Yuanzheng. Semakin mereka menindas kita, semakin kita membenci mereka. Suatu hari nanti, kebencian itu akan berubah menjadi api yang berkobar, membakar segalanya. Masalahnya, ibel masih mencoba segala cara untuk membodohi pikiran kita. Mereka terus mengulang-ulang betapa bahagianya hidup orang-orang dan betapa buruknya dunia luar. Anda baru saja melihatnya. Orang-orang itu menganggap Tiansheng sebagai pusat dunia, dan memuja serta mencintainya sepenuh hati. Mereka rela mati untuknya kapanpun dan dimanapun. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Ya, Su Tang mendesah. Dia benar-benar mengerti maksudnya. Pada saat itu, seorang anak setengah dewasa di antara kerumunan itu ambruk dengan sedih. Wajahnya sepucat kertas emas, dan ia meninggal saat itu juga. Ini baru permulaan. Kerumunan di lembah dengan cepat berubah menjadi domino, jatuh satu demi satu ke tanah. Su Tang dan Helan Yuanzheng mendengar suara itu dan menoleh ke arah mereka. Kerumunan itu jatuh semakin cepat. Hanya dalam 7 atau 8 tarikan napas, tak seorang pun tersisa berdiri. Adakah cara untuk menyelamatkan mereka? Hati Su Tang selalu sedingin batu. Ia hanya peduli pada orang-orang yang seharusnya ia pedulikan, tetapi ada terlalu banyak orang di lembah ini, begitu banyak hingga membuat tulang punggungnya merinding. Tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Helan Yuanzheng menggelengkan kepalanya pelan. Aku sudah lama berurusan dengan mereka, dan ini bukan pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu. Kalau kau pernah ke lembah bunga, kau akan menemukan lebih banyak lagi yang mati. Bunga krisan pasir di seluruh pegunungan dipenuhi bangkai mereka. Itu berarti, Su Tang terdiam sejenak, Sacheng telah menjadi kota mati. Lagi pula, aku tidak melihat orang yang hidup, kata Helan Yuanzheng. Su Tang dan Helan Yuanzheng terdiam. Sacheng telah bergabung dengan kubu Puncak Qianqi. Ketika Su Tang mendirikan sekte di Puncak Qianqi, Tuan Yuancheng bahkan membawa para praktisi dari Sacheng untuk merayakannya. Siapa sangka mereka akan berpisah selamanya dalam waktu sesingkat itu. Kota pasir berubah menjadi kota hantu yang sepi. Meskipun tidak berpengaruh pada kekuatan Puncak Qianqi, bagaimanapun juga, seluruh kota hancur total, dan mereka tak kuasa menahan rasa duka yang mendalam bagi pihak lain. Dalam pertempuran ini, mereka mati atau kita yang binasa. Gumam Su Tang. Saat pertama kali melihat mereka, kupikir kemampuan ras Ibel terbatas. Meskipun mereka bisa menggerakkan para kultivator dunia Ibel untuk melawan kita, apakah mereka benar-benar kultivator? Ras Ibel, karena takut akan perlawanan mereka, telah mengubah mereka menjadi segerombolan domba. Mereka terpaksa bertempur hanya karena didesak oleh harimau dan serigala. Mereka sepertinya bukan lawan kita. Tapi setelah mendengar apa yang kau katakan, aku tak bisa tenang lagi. Kita masih punya kesempatan, kata Helan Yuanzheng. Keduanya terdiam cukup lama. Su Tang perlahan berjalan menuju lembah, lalu membungkuk untuk memeriksa napas dan detak jantung masing-masing. Setelah beberapa saat, ia perlahan berdiri dan berkata kepada Helan Yuanzheng tanpa ekspresi, ayo kembali ke kota Jingtao. Bisakah kau bertahan? Tidak ada masalah dengan perjalanannya, kata Helan Yuanzheng.
Su Tang mencari budak-budak harimau itu sebentar, membungkus barang-barang yang ditemukannya ke dalam sebuah paket, dan menyerahkannya kepada Helan Yuanzheng. Kemudian, ia membawa bendera perak dan terbang ke udara, sementara Helan Yuanzheng mengikutinya. Tuan, apakah Anda sudah menembus alam suci? Helan Yuanzheng tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini sudah lama terngiang di benaknya, karena di lembah itu, kekuatan yang ditunjukkan Su Tang sungguh luar biasa kuat. Yah, jarak antara kau dan aku semakin lebar, goda Su Tang. Kenapa kamu tidak bilang saja kamu lebih tua dariku? Tanya Helan Yuanzheng dengan nada tidak yakin. Kalau aku seusiamu, siapa tahu siapa yang akan lebih kuat. Tiba-tiba, kedua pria itu berhenti berbicara lagi. Su Tang merasa suasananya terlalu muram, jadi ia ingin mengerjai Helan Yuanzheng, dan Helan Yuanzheng pun membalasnya. Namun, gambaran lembah yang penuh mayat masih terbayang di benak mereka, dan mereka benar-benar tidak bisa tertawa. Ketika keduanya kembali ke kota Jingtao, hari sudah larut malam. Yue Xi terkejut melihat Su Tang menemukan Helan Yuanzheng begitu cepat. Melihat keduanya tampak tidak ramah, ia tidak berani mengatakan apapun. Kapal perang yang telah direncanakan dengan matang itu telah berlayar. Su Tang memerintahkan Yue Xi untuk mencari para prajurit dari kelompok Laut Marah dan mengatur kapal lain sesegera mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, terbang melintasi selat dalam satu tarikan napas bukanlah masalah lagi. Namun, kekuatan spiritual Helan Yuanzheng telah sangat terkuras, jadi ia tidak terburu-buru. Terlebih lagi, ia telah mematangkan rencana untuk beberapa hari ke depan dalam benaknya. Ia harus mengirim Helan Yuanzheng ke teras Dewa Jahat. Dengan bantuan energi spiritual di sana yang seluas lautan, Helan Yuanzheng pasti akan mampu menembus alam suci sesegera mungkin. Terlalu sedikit praktisi suci di puncak Qianqi. Pria yang dikenal Xiao Budian memiliki asal-usul yang tidak diketahui dan kekuatan yang tak terduga. Ia seharusnya seorang kultivator tingkat Sein, tetapi ia tidak yakin. Tetua agung dari klan yang masih hidup jelas berada di tingkat Sein, tetapi ia sendiri mengakui bahwa ia sudah sekarat dan memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Ia tidak tahu apakah keajaiban bisa terjadi dengan nutrisi dari urat spiritual puncak Qianqi. Termasuk Su Tang, hanya ada 3 praktisi Sein Realm secara total, yang merupakan perbedaan besar. 5 hari kemudian, kapal perang Angry Sea Group akhirnya mencapai kota bulan gelap, dan Su Tang akhirnya membuat keputusan besar. Meskipun kota bulan gelap dilindungi oleh selat, kedalamannya masih belum terlalu dalam. Setidaknya di depan monster besar itu, jarak ini sama sekali bukan masalah. Jarak ini harus dipindahkan secara bertahap. Setelah beberapa hari pemulihan, kekuatan spiritual Helan Yuanzheng telah pulih. Ia memandangi pemandangan ribuan puncak gunung dan mendesah pelan. Entah mengapa, ia semakin menyukai tempat ini. Ia telah memutuskan untuk pulang dan melihat-lihat, tetapi tanggalnya semakin mundur. Ia terlalu malas untuk pergi, tetapi ia enggan untuk pergi. Tuan, mengapa Anda belum turun dari kapal? Tanya Helan Yuanzheng. Aku tidak mau turun dari kapal. Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga tidak perlu turun dari kapal. Ikut aku ke tempat yang sama. Di mana? Tanya Helan Yuanzheng dengan heran. Tempat yang akan memungkinkanmu membuat kemajuan pesat, kata Su Tang, lalu memanggil seorang prajurit pergilah ke puncak Qianqi dan temukan Tuan Lei dan Tuan Jin. Prajurit itu menanggapi, berbalik, melompat ke dermaga, dan berlari cepat menuju puncak Qianqi. Tuan, kemajuan saya sudah cukup pesat, bukan? Helan Yuanzheng masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri kemajuan yang pesat. Kau akan mengerti saat kau sampai di sana, kata Su Tang. Ngomong-ngomong, bawalah kedua istrimu. Kamu, wajah Helan Yuanzheng langsung memerah. Tak lama kemudian, Lei Nu, Tuan Jinda, dan Ji Hao Hao tiba bersama. Kapal Ji Hao Hao tiba beberapa jam lebih awal dari Su Tang. Mendengar kedatangan Su Tang yang begitu cepat, ia pun ikut datang untuk melihat. Lao Ji, apakah semua temanku sudah menetap? Tanya Su Tang. Semuanya sudah beres. Ji Hao Hao mengangguk cepat. Bagaimana perasaan mereka? Tanya Su Tang. Tentu saja aku sangat gembira, kata Ji Hao Hao bangga. Aku khawatir mereka bahkan belum pernah mendengar tentang tempat suci seperti puncak Qianqi. Bisa berlatih di sini adalah berkah yang luar biasa bagi mereka. Bagus. Su Tang berpikir sejenak dan berkata, Pak Tua Ji, kau bisa pergi beberapa kali lagi untuk menjemput Suer, Ke, Rong Jie, dan yang lainnya. Oh, dan bawa Yuan Haifeng dan si Chuan Fa juga. Pak Tua Ji, di mana barang-barang di kapal? Saya belum sempat membongkarnya. Ji Hao Hao berkata, Tuan, si Chuan Fa yang Anda sebutkan seharusnya masih ada di kapal. Dia memperlakukan barang-barang itu sebagai harta karun dan tidak pernah meninggalkannya selama perjalanan. Tidak perlu membongkar barang-barang itu, kata Su Tang, sebentar lagi, semua kapal di sini akan mengikutiku.
Kamu mau pergi kemana? Ji Hao Hao tercengang. Pindah ke tempat lain, kata Su Tang, Tuan Lei, Tuan Jin, kalian juga harus bersiap pindah. Aku tidak punya apa-apa dan bisa pergi kapan saja, kata Lei Nu. Ia menjalani hidup yang sangat teliti dan tidak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membalas budi Su Tang atas penyelamatan hidupnya. Tuan, saya harus menjelaskan masalah Menara Tianji terlebih dahulu, kalau tidak, akan jadi kacau. Kata Tuan Jin. Baiklah, kalau begitu kau pergi dulu, cepat, kata Su Tang, lalu tatapannya kembali tertuju pada Ji Hao Hao juga, tanyakan pada Tetua Agung dan teman-temannya apakah mereka bersedia pindah ke tempat lain. Begitu, Ji Hao Hao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan lembut, Tuan, apakah kita akan pindah ke tempat Lao Gu dan keluarganya tinggal? Ya, Su Tang menjawab. Begitu, Ji Hao Hao berhenti sejenak. Tuan, apakah Anda masih ingat Paman Zong? Beberapa waktu lalu, Tuan Yue mengirim seseorang untuk mengantarkan surat penting yang mengatakan bahwa seorang pria tua bernama Paman Zong telah datang ke kota Jingtao. Dia adalah anggota keluarga Nona Si. Tuan Yue sudah menanyakannya dan semuanya benar. Saya bergegas ke kota Jingtao dan mengirimkannya kepada Nona Si. Aku ingat dia, ada apa? Su Tang menyadari bahwa Ji Hao Hao tampak ragu-ragu, seolah-olah ada sesuatu yang lain terjadi. Dia jatuh sakit di kapalku. Ji Hao Hao tersenyum getir meskipun dia seorang kultivator, kultivasinya tidak tinggi, dia hanyalah seorang master. Dia pasti pernah mengalami beberapa kesulitan sebelumnya, dan dia kelelahan secara fisik dan mental. Dia bergegas ke kota Jingtao, tidur di udara terbuka. Kesehatannya bahkan lebih buruk, dan dia sepertinya belum pernah naik kapal dan tidak terbiasa. Akibatnya, armada mengalami badai, dan dia jatuh. Ketika saya mengirimnya ke sana, dia sudah sekarat, Nona Si. Pada akhirnya, Ji Hao Hao tidak dapat melanjutkan. Apa yang terjadi pada Si Xiaoru? Tanya Su Tang cemas. Dia sangat sedih melihat kondisi Paman Zong. Ji Hao Hao berkata, kalau Bapak berkesempatan, tolong jelaskan di depan Nona Si. Semua orang tahu Paman Zong adalah keluarga Nona Si. Beraninya kita tidak merawatnya sepenuh hati. Tapi memang begitu. Ji Hao Hao menghela napas. Ia merasa sangat dirugikan. Setelah Paman Zong naik ke kapal, ia sudah menyadari bahwa kondisi kesehatan Paman Zong kurang baik. Ia tinggal di kota Jingtao sehari lagi hanya untuk menunggu apoteker dari Menara Tianji datang dan mendiagnosis Paman Zong. Ia merawatnya dengan baik selama perjalanan, tetapi badai di laut datang dan pergi begitu saja, dan tak seorang pun bisa memprediksinya. Itu bukan salahnya. Bagaimana kabar Paman Zong sekarang? Tanya Su Tang. Saat aku pergi, dia sudah meninggal karena sakit, bisik Ji Hao Hao. Su Tang tampak sedikit tertegun. Apakah lelaki tua yang telah begitu menderita itu pergi begitu saja? Saat itu, pikirannya melayang kembali ke beberapa tahun yang lalu, ketika ia bersama Si Xiaoru, Zhou Qian, dan yang lainnya minum dan makan daging di kota Hongye, sementara Paman Zong selalu menunggu dalam diam di sisi mereka, melindungi mereka. Dia menyelamatkan Paman Zong dari pria aneh yang menjaga Raja Jahat Tianling, dan secara khusus meminta Paman Zong datang ke kota Jingtao untuk menemukan Si Xiaoru, hanya untuk menghiburnya. Tanpa diduga, apa yang dibawanya justru sebuah kejutan yang dahsyat. Ketika keluarga Si mengalami tragedi, Si Xiaoru berada di altar Ibel dan tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang, dia harus menyaksikan Paman Zong mengucapkan selamat tinggal. Manusia berencana, dewa yang menentukan. Apakah kamu dimarahi? Tanya Su Tang perlahan. Hehe, Ji Hao Hao mengangguk sambil tersenyum kecut. Jangan khawatir, Xiaoru itu bijaksana. Dia memarahimu hanya karena dia cemas sesaat. Nanti juga akan baik-baik saja. Jangan dimasukkan ke hati, kata Su Tang. Tuan, tidak apa-apa memarahinya beberapa kali. Ini semua salah saya karena tidak merawatnya dengan baik. Tapi tatapan wanita muda itu saat itu sungguh memilukan, kata Ji Hao Hao. Aku akan tinggal bersamanya beberapa hari lagi saat aku kembali kali ini, kata Su Tang, kamu pergi saja dan lakukan urusanmu dulu. Kita bicarakan nanti setelah kita berlayar. Baiklah, Ji Hao Hao menjawab dan berbalik untuk berjalan menuruni perahu. Tak lama kemudian, Zuer, KR, Yuan Haifeng, dan yang lainnya naik ke kapal. Zuer dan KR adalah orang-orang yang tidak punya ide, jadi mereka akan pergi kemanapun Su Tang menyuruh mereka pergi. Yuan Haifeng dan yang lainnya baru saja mendarat dan bahkan belum sempat bersantai sebelum mereka naik ke kapal lagi, membawa barang-barang mereka sendiri. Ketua-tetua klan penyintas tidak akan pergi untuk sementara waktu, karena seluruh klan penyintas telah pindah ke sini. Sebagai pemimpin spiritual tertinggi klan penyintas, ia harus mengurus beberapa hal terkait sebelum dapat pergi dengan tenang. Tetua agung dari klan yang masih hidup menolak untuk pergi,
begitu pula pria parubaya yang tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang hari. Saat Ji Hao Hao menceritakan kisahnya, ekspresi Su Tang menjadi sedikit aneh. Tetua klan yang selamat dan pria parubaya itu memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka berjalan bersama sepanjang hari, tak terpisahkan, bagaikan timbangan dan beban. Namun, tetua klan yang selamat selalu berbicara, sementara pria parubaya itu hanya memejamkan mata sepanjang hari. Persahabatan macam apa mereka? Mungkinkah ada komunikasi yang normal di antara mereka berdua? Namun, Su Tang tahu tebakannya pasti benar. Seperti kata pepatah, naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix, dan anak tikus bisa membuat lubang besar. Untuk membuat tetua agung dari klan yang masih hidup begitu memperhatikannya, pria parubaya itu pasti memiliki kekuatan yang tak terduga. Dan burung bangau raksasa itu berkeliaran bersama mereka sepanjang hari, kata Ji Hao Hao. Ada yang bercanda bahwa mereka adalah tiga sahabat yang mengagumkan. Apa katamu? Su Tang tercengang. Apa yang diucapkan Ji Hao Hao tanpa sengaja bagaikan rantai yang menghubungkan semua petunjuk lainnya. Kubilang, ada yang menyebut mereka 3.000 sahabat. Ji Hao Hao menatap Su Tang dengan bingung. Apa yang mengejutkan dari ini? Su Tang sedikit mengernyit. Ia mungkin bisa menarik perhatian tetua agung dari klan yang masih hidup karena kekuatannya, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan dukungan bangau raksasa. Su Tang pernah berurusan dengan bangau raksasa sebelumnya. Kecuali si kecil, bangau raksasa itu acuh tak acuh terhadap semua orang. Bahkan Helan Yuan Zeng yang sangat populer pun telah dikalahkan olehnya. Mungkinkah, Su Tang tiba-tiba teringat pada lelaki tua kurus dan pendiam di pulau tempat para petapa hidup menyendiri. Bos, semua barang sudah dimuat. Mau diperiksa, seorang kultivator dari grup Eng Risi berlari ke dek. Tidak perlu, suara si Chuan Fa terdengar, aku sudah memeriksanya. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Su Tang. Awalnya ia ingin kembali ke puncak Yanqi untuk melihat-lihat, tetapi kemudian ia berpikir lagi, pria parubaya itu tidak pernah berbicara, jadi ia akan memikirkannya perlahan nanti. Mungkin, ia harus kembali ke pulau dan mengundang para pertapa lainnya. Dulu, kekuatan Qian Shifeng terlalu rendah untuk menjamu tamu-tamu terhormat itu, jadi ia tak punya nyali untuk mengundang mereka. Kini setelah ia memasuki alam suci, ia punya modal untuk berbicara. Pada hari itu, armada akhirnya berlayar ke wilayah laut tempat Xie Juntai berada. Ji Hao Hao adalah seorang pelaut tua. Sesulit apapun pulau itu, selama ia pernah ke sana sekali, ia mungkin akan menemukannya untuk kedua kalinya. Bahkan, meskipun tidak ada rencana yang baik, Su Tang masih bisa diandalkan. Ia telah menjadi penguasa Xie Juntai. Dimanapun ia berada, ia selalu bisa merasakan keberadaan Xie Juntai. Saat itu matahari pagi sedang terbit, dan di bawah awan kemerahan, puncak-puncak gunung yang megah tampak di hadapan semua orang, naik dan turun mengikuti aturan-aturan misterius, bergerak terus-menerus. Su Tang tidak lagi merasakan apapun tentang pemandangan ini. Ada fenomena yang disebut kelelahan estetika. Saat pertama kali memasuki Xie Juntai, ia sangat terkejut. Setelah datang ke sini berkali-kali dan menjadi penguasa Xie Juntai, ia tidak lagi terkejut dengan segalanya. Akan tetapi, orang lain di perahu itu tidak sekuat itu. Mata Mei Daoyong tiba-tiba melebar, dan suaranya menjadi sangat tajam Xie Juntai. Tidak mungkin, si Chuan Fa menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin Xie Juntai bisa sampai ke laut? Lalu menurutmu apa yang akan terjadi? Teriak Mei Daoyong. Ia pernah berlatih di Xie Juntai dan sangat terkesan dengan keajaiban Xie Juntai. Si Chuan Fa tidak tahu harus menjawab apa. Ia menyipitkan mata dan mengamati puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi di langit dengan saksama, matanya tampak sedikit bingung. Tuan Mei benar, itu, pasti Xie Juntai. Helan Yuan Zeng yang berpengetahuan luas juga menarik napas dalam-dalam. Kau bercanda, kata Rong Hua. Ia sebenarnya setuju dengan pendapat si Chuan Fa karena itu sama sekali mustahil. Panggung Dewa Jahat membentang ratusan mil dan memiliki puncak-puncak yang menggantung tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Dewa Bintang masih hidup, ia mungkin takkan mampu memindahkan panggung Dewa Jahat ke tempat ini. Para praktisi di kapal mulai berdebat, terlepas dari status mereka. Pemandangan yang mereka saksikan benar-benar menjungkir balikan akal sehat mereka. Saat berdebat, mereka terpecah menjadi dua kubu. Menariknya, tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan yang diajukan satu sama lain. Su Tang menghela napas lega. Memindahkan panggung Dewa Jahat ke sini hanyalah hasil dari tindakan yang berlebihan. Sekarang tampaknya efeknya cukup baik. Setidaknya, ia belum pernah melihat Helan begitu bersemangat dengan ekspedisi ini. Ada alasan mengapa emosi Helan Yuan Zeng menjadi begitu tak terkendali. Ia bersedia mempercayai bahwa seseorang telah menggunakan kekuatan magis yang luar biasa untuk memindahkan panggung Dewa Jahat ke sini, karena kemunculan Dewa Bintang memberikan secercah harapan bagi dunia manusia. Jangan berdebat, kata Su Tang perlahan,
aku sudah memindahkan Xie Juntai ke sini. Seluruh dek langsung hening. Semua orang tercengang. Beberapa orang menggelengkan kepala kuat-kuat, seolah tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tuan, jangan membuat lelucon seperti itu, kata Mei Daoyong dengan susah payah. Bolehkah aku bercanda tentang hal seperti ini? Kata Sutang, baiklah, semuanya, turun dan istirahatlah. Kita baru saja memasuki Xie Juntai. Mungkin butuh 1 hari lagi untuk melihat dunia rahasia Xie Juntai. Xie Juntai mencakup wilayah yang sangat luas, dengan diameter beberapa ratus mil. Kecepatan kapal tetap, bahkan jika berlayar dengan kecepatan penuh, akan membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk mencapai pusat Xie Juntai. Alam rahasia, kau sudah membuka alam rahasia itu. Wajah Helan Yuanzeng penuh dengan keterkejutan. Ya, Su Tang mengangguk. Tuan, apakah Anda sudah menaklukkan Xie Juntai? Teriak Ronghua. Su Tang mendesah tak berdaya. Melihat semua orang tampak terkejut, ia merasa puas, tetapi ia sedikit kesal dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus diajukan kepadanya. Baiklah, semuanya turun dan istirahat dulu, kata Su Tang lagi. Aku tidak sabar lagi. Shen Wuhai menentang perintah Su Tang untuk pertama kalinya. Begitu selesai berbicara, sosoknya melesat ke udara dan terbang menuju puncak-puncak yang menggantung itu. Shen Wuhai belum pernah ke Xie Juntai. Jika Su Tang sudah menaklukkan Xie Juntai, tentu saja itu berarti wilayah itu milik mereka. Ia harus pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi, apapun yang terjadi. Shen Wuhai memimpin, dan yang lainnya pun tak tinggal diam. Mereka semua melompat ke udara dan terbang menuju Xie Juntai. Bahkan Helan Yuanzeng pun terbang tinggi ke angkasa. Si Chuanfa sangat cemas. Su Tang berkata bahwa ia akan membawa mereka pulang. Apakah itu berarti Xie Juntai akan menjadi rumah mereka mulai sekarang? Ia sangat ingin pergi dan melihat-lihat, tetapi semua resep yang dikirim dari kota Baikao ada di kapal. Semua itu adalah milik pribadinya, jadi ia tidak berani pergi. Tentu saja, mereka yang terbang ke atas semuanya adalah kultivator tingkat leluhur agung atau lebih tinggi. Lagi pula, panggung Dewa Jahat adalah jadi. Zuer dan Keer juga berteriak-teriak ingin naik, tetapi setelah Ji Hao Hao berbicara sebentar dengan mereka, mereka pun patuh. Terbang di antara puncak-puncak yang menggantung jauh lebih cepat daripada menaiki perahu. Dan segera, semua orang meninggalkan kapal yang telah dipersiapkan dengan baik jauh di belakang. Mereka terbang dari satu puncak gunung ke puncak gunung lainnya, mengagumi keindahan Xie Juntai dan mengobrol satu sama lain. Semua orang tampak bersemangat. Kecuali Helan Yuanzeng, tidak ada orang lain yang mengerti apa arti alam rahasia Xie Juntai, tetapi apa yang mereka saksikan sudah cukup. Energi spiritual di sini sangat kaya. Anda tidak perlu mengatur napas atau bermeditasi. Energi spiritual di sekitar Anda akan otomatis mengalir ke dalam tubuh Anda, dan denyut nadi spiritual di tubuh Anda akan semakin kuat. Benar-benar jadi kuno. Sesuai namanya, bagi seorang praktisi, merupakan kebahagiaan yang luar biasa dapat berlatih di tempat seperti ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan mereka telah menempuh jarak lebih dari 200 mil. Belum lagi Mei Daoyong dan Rong bersaudara, bahkan leluhur besar seperti si Chuanfa dan Shen Wuhai pun tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka melihat sekeliling sambil terbang seolah-olah telah mengonsumsi stimulan. Mereka belum cukup melihat. Tiba-tiba, Shen Wuhai melihat sesosok di kejauhan. Ia buru-buru menyapa Bei Tangchun dan yang lainnya, lalu bergegas menuju ke arah sosok itu. Sosok itu merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Shen Wuhai dan yang lainnya, dan dengan ekspresi curiga di wajahnya, dia berbalik dan melihat ke sini. Shen Wuhai tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, jadi ia berhenti lebih dari 100 meter jauhnya dan menatap wanita itu dengan tenang. Wanita itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Ia sedang memegang seikat daun rumput di tangannya. Pegunungan di sekitarnya telah digarap dan punggung bukit telah ditandai. Sejenis daun rumput ditanam dengan sangat rapi di punggung bukit, persis seperti daun rumput di tangan wanita itu. Nona, maaf mengganggu Anda, kata Shen Wuhai sopan. Su Tanglah yang membawa mereka ke sini, dan ini wilayah kekuasaan Su Tang. Pihak lain kemungkinan besar adalah pengikut atau bawahan Su Tang, jadi dia tidak berani bersikap lancang. Siapa kau? Tanya wanita itu heran. Ia sangat cantik, dan saat itu, ia tampak sangat gugup, tampak sangat menawan. Lalu ia menyeka keringat di wajahnya dan mengibaskannya. Keringat itu berjadewa ke udara, berubah menjadi gumpalan udara dan berhamburan ke segala arah. Kenapa pengawal Raja Jahat tidak menghentikanmu? Tuan membawa kita ke sini. Shen Wuhai bertanya, apa itu pengawal Dewa Jahat? Pada saat ini, suara Helan Yuanzeng terdengar dari kejauhan. Jangan lakukan itu. Itu salah satu dari kita. Fang Yize muncul di tempat lain dan berteriak keras. Aku tidak melakukan apa-apa. Demi menghindari kecurigaan dan membuat wanita cantik di depannya tidak terlalu gugup, Shen Wuhai menunjukkan tangannya yang kosong dan melambaikannya.
Wanita itu tersenyum manis. Ini saudara He. Dia teman yang Anda bawa, Tuan. Jangan macam-macam, tanya Helan Yuanzeng. Kalau Anda menyakitinya, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Tuan? Kau tidak bisa menyalahkanku, kata wanita itu. Ketika aku tiba-tiba melihat sekelompok pria menyerbu masuk, kupikir Xiao Ye akan menggoda Xiu'er lagi. Aku tidak punya waktu untuk mengendalikan pengawal raja jahat, jadi aku hanya bisa memikirkan cara untuk melindungi diriku sendiri. Tidak akan ada yang menganggapmu bodoh jika kau tidak berbicara, kata Ye Fuchen dengan marah sambil terbang ke arahnya. Shen Wuhai benar-benar bingung. Apa maksudnya ini? Kenapa rasanya ia akan terluka? Kembalilah. Wanita itu melambaikan tangan. Shen Wuhai tiba-tiba merasakan sesuatu bergetar di bahunya. Ia melirik ke samping dan melihat seekor ular kecil yang tadinya berbaring di bahunya, menyemburkan lidah ular merah dari mulutnya. Jantung Shen Wuhai menegang dan ia secara naluriah melepaskan domainnya. Namun, ular kecil itu telah melesat keluar dan diam-diam mengebor sanggul rambut wanita itu lalu menghilang. Shen Wuhai tiba-tiba teringat gerakan wanita itu menyeka keringatnya, lalu ia melemparkan serangkaian awan. Mungkinkah ular kecil itu bersembunyi di salah satunya? Panggung Dewa Jahat dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang kacau. Ia baru di sini dan tidak bisa membedakannya dengan jelas, jadi ular kecil itu tanpa sadar merasukinya. Di mana guru? Apakah dia juga ada di sini? Ini dia, kata Ye Fuchen. Guru, Helan Yuanzeng tertegun. Dia tidak tahu tentang menjadi murid. Ah! Jeritan tragis tiba-tiba terdengar, lalu sosok si Chuanfa muncul. Ia melesat ke sisi ini bagai kilat. Wanita itu terkejut dan tanpa sadar menyentuh kepalanya lagi, tetapi kemudian ia teringat sesuatu dan menurunkan tangannya. Si Chuanfa terjatuh ke tanah di ladang, menyentuh setiap helai rumput dengan ujung jari gemetar, wajahnya berkedut terus-menerus. Situasi? Apa yang kau teriakkan? Kau terdengar seperti dikebiri. Suara Bei Tangchun terdengar, lalu matanya tertuju pada wanita itu, lalu ia tersenyum dan berkata, adik kecil ini cantik sekali. Kakak juga cantik sekali. Wanita itu tersenyum, lalu matanya melirik si Chuanfa sebenarnya, jeritannya lumayan bagus. Beberapa hari yang lalu, jeritan yang kudengar ratusan kali lebih buruk daripada jeritannya, hehe. Akhirnya, wanita itu sepertinya teringat sesuatu yang sangat menarik dan menutup mulutnya dengan tangan lalu tertawa. Kalian tidak tahu apa-apa. Geram si Chuanfa, lalu dia menoleh, mengabaikan yang lain, dan terus mengamati rumput di sekitarnya. Hu Yiking, kenapa kau di luar? Saat suara itu terdengar, sosok Su Tang juga muncul. Mei Daoyong, Saudara Rong, Yuan Haifeng dan lainnya semuanya menuju ke arah ini. Salam, Guru. Hu Yiking segera membungkuk, lalu berkata sambil tersenyum kecut, Guru, Anda harus bertanya kepada tetua Gu. Dia tidak bisa memerintah orang lain, jadi dia hanya menindas saya. Menindasmu. Tatapan Su Tang jatuh ke punggung lapangan. Apa yang kau lakukan? Pertanian, kata Hu Yiking. Mengapa kau keluar untuk bertani, bukannya berlatih di alam rahasia? Teriak Su Tang. Su Tang, kau tidak bisa menyalahkannya. Apapun yang akan terjadi di puncak Yanqimu di masa depan, hal-hal ini dapat memiliki pengaruh yang menentukan, kata Ye Fuchen. Oh, Su Tang tertegun. Guru, tetua Gulah yang meminta saya untuk keluar dan bertani, kata Hu Yiking, dia bilang ini beras ungu berkabut. Kau juga tahu tentang beras ungu Yinyun. Si Chuanfa tiba-tiba melompat dan menatap Hu Yiking dengan tak percaya. Tentu saja, Tuan Gu berpengetahuan luas dan tahu segalanya. Beras ungu berkabut ini ditemukan olehnya, kata Hu Yiking. Bagaimana mungkin seseorang bisa menemukan beras ungu halus itu? Aku penasaran siapa ahlinya. Si Chuanfa menatap Su Tang dan berkata, Tuan, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada seseorang? Kau akan melihatnya. Su Tang berkata Hu Yiking, apa itu beras ungu berkabut? Kata Gu Tua, itu sejenis beras spiritual yang dikonsumsi oleh para praktisi di zaman kuno. Beras itu sangat berharga. Butirannya besar, seperti mutiara, dan berwarna ungu. Ketika beras spiritual disimpan, sering terlihat awan mengepul darinya, makanya dinamakan beras ungu Yunyun. Hu Yiking berkata, namun, setelah pemisahan Yin dan Yang, beras ungu Yiyun telah punah sepenuhnya, terutama dalam beberapa ribu tahun terakhir. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Maksud Pak Tua Gu adalah suplemen makanan lebih buruk daripada obat. Beras ungu jenis ini sangat bermanfaat bagi para praktisi. Ye Fuchen menambahkan, jadi, kita harus menemukan cara untuk menanamnya dalam skala besar. Kenapa ditanam di luar? Apa di alam rahasia ini tidak cukup? Tanya Su Tang bingung. Apa yang Tuan Gu katakan waktu itu? Hu Yiking berpikir sejenak, oh, benar, itu tentang perencanaan. Dia bilang kita perlu membuat rencana yang komprehensif untuk dunia rahasia dan tidak membuang-buang sumber daya. Hehe, Tuan Gu bilang ini diajarkan kepadanya oleh Anda, Guru.
Su Tang merenung sejenak. Gu Suifeng pasti punya alasan untuk membuat pengaturan seperti itu. Guru, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Hu Yiking tiba-tiba berlutut lagi, mengangkat kepalanya, dan menatap Su Tang, wajahnya penuh kelucuan. Sejak ia menjadi murid Su Tang, statusnya semakin kokoh dan keberaniannya pun semakin tumbuh. Lagi pula, ia sekarang menjadi bagian dari garis keturunan langsung Su Tang. Ada apa? Tanya Su Tang. Tolong berikan puncak bukit ini kepadaku, kata Hu Yiking. Aku sudah lama bertani di sini dan tak sanggup meninggalkannya. Aku akan membangun gubuk beratap jerami di sini nanti. Kalau aku ingin berlatih, aku bisa berkeliling di alam rahasia. Kalau aku ingin beristirahat, aku bisa pulang, membuat secangkir teh, dan memasak sepiring nasi ungu yang mengepul. Hehe, membayangkan hari seperti ini saja sudah membuatku tersenyum saat bangun tidur. Melihat ekspresi Hu Yiking, Su Tang tiba-tiba merasa sedikit iba, dan hatinya pun melunak. Kupikir itu masalah besar. Kalau kau menginginkannya, itu milikmu. Terima kasih, Guru. Hu Yiking sangat gembira dan membungkuk berulang kali. Kau memang pintar, kata Ye Fuchen sambil mencibir. Hu Yiking membuka mulutnya ke arah Ye Fuchen, mengubah bentuk bibirnya beberapa kali, dan menggumamkan sesuatu. Wajah Ye Fuchen langsung berubah, lalu ia tertawa datar. Hu Yiking, ada apa? Tanya Su Tang. Ia menyadari ada yang tidak beres. Tidak ada. Melihat keseriusan Su Tang, Hu Yiking tak berani lagi menyembunyikannya. Pak Tua Gu berkata bahwa jabatan kepala gunung harus ditetapkan di masa depan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah berjasa. Apalagi, semakin banyak orang berbondong-bondong ke puncak Qianqi. Ruang di kota bulan gelap jelas tidak cukup. Xie Juntai dan puncak-puncak tinggi lainnya bisa sangat bermanfaat. Terus terang, perkataan Hu Yiking berkaitan dengan masalah pembagian bunga. Helan Yuanzheng tidak mempermasalahkannya, Yuan Haifeng menganggapnya tidak penting, dan hampir semua orang memasang telinga dan mendengarkan setiap kata dengan saksama. Master Gunung, betapa menyenangkannya bisa melihat puncak Xie Juntai sendiri. Kau, Su Tang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa kau terburu-buru? Ada begitu banyak puncak di Xie Juntai, bagaimana mungkin aku bisa melewatkanmu? Tuan, ini berbeda, kata Hu Yiking. Little Leaf telah mempelajari tata letak panggung dewa jahat akhir-akhir ini. Katanya hanya ada 108 puncak utama seperti ini, yang sesuai dengan 108 penjaga dewa jahat. Lebih baik cepat daripada menyesal. Hanya 108. Rong Hua, Rong Sheng, dan yang lainnya saling berpandangan. Sepertinya mereka harus bergegas. Lagi pula, pemandangan di setiap puncak berbeda-beda, kata Hu Yiking. Aku sudah mencari kemana-mana sebelum memilih tempat ini. Hehe, mereka akan tahu kelebihan tempat ini di masa depan. Semakin Hu Yiking berbicara, semakin gatal rasanya para pendengar. Hanya ada satu kesempatan untuk membuat pilihan seperti ini, jadi tentu saja ia harus memilih yang paling memuaskannya. Mereka yang berada di peringkat di bawahnya pasti memiliki sisa-sisa yang ditinggalkan orang lain. Dengan 108 penjaga roh jahat yang menjaga panggung, Xie Juntai tidak khawatir ada yang menyelinap masuk. Renungan Ye Fuchen selama ini tidak sia-sia. Selain Su Tang, dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan para penjaga roh jahat itu. Hu Yiking berhenti bercocok tanam dan mengikuti Su Tang ke makam Raja Jahat. Rong Hua, Rong Sheng, dan yang lainnya mengerti bahwa Su Tang adalah pemimpin puncak Qianqi dan memiliki 11 murid. Lebih penting lagi, mereka tahu nama Helan Yuanzheng. Lagi pula, fondasi Su Tang terlalu dangkal, dan ia belum lama berada di jalur kultivasi. Namun, dengan latar belakang daun hijau raksasa seperti ekspedisi Helan, puncak Qianqi yang kurang terkenal membuat Rong Hua, Rong Sheng, Mei Daoyong, dan lainnya terkagum-kagum. Hal semacam ini bisa dipahami hanya dengan satu jari kaki. Sebagai putra sah dari Helan Great Sage, ia adalah seorang jenius yang dapat mencapai puncak Great Venerable pada usia 17 atau 18 tahun. Namun, ia tidak pergi ke Fengshan untuk berlatih, melainkan memilih untuk tinggal di puncak Qianqi. Terlalu banyak makna tersembunyi di balik ini. Setidaknya, berlatih di sini pasti jauh lebih baik daripada pergi ke Fengshan. Tak lama kemudian, semua orang mendarat di makam Raja Jahat satu demi satu. Su Tang melangkah masuk ke dalam gua. Jalan menuju alam rahasia telah dibuka oleh Ye Fuchen, dan Su Tang adalah orang pertama yang melayang masuk. Helan Yuanzheng tak sabar untuk mengikutinya. Pada saat ini, Ye Fuchen tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Jangan masuk sekarang. Mengapa? Helan Yuanzheng mengerutkan kening. Semua orang tahu Su Tang sudah kembali, jadi mereka menyiapkan hadiah untuknya. Kalau kau masuk sekarang, kau akan mengganggu mereka, kata Ye Fuchen. Siapa yang ada di dalam? Tanya Helan Yuanzheng. He Ping, Zhong Xiuer, dan yang lainnya, begitu pula Tuan Gu dan si kecil, juga ada di sini, kata Ye Fuchen. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Tanya Helan Yuanzeng lagi. Ini akan memakan waktu sekitar 100 tarikan napas. Begitu mereka menderita kerugian, mereka secara alami akan berhenti. Ye Fuchen tersenyum. Su Tang telah memasuki dunia rahasia Xie Juntai. Ia melihat kilatan cahaya di depan matanya, dan ketika ia merasakan energi spiritual mengalir deras ke arahnya seperti air pasang, langit di atas tiba-tiba meredup, lalu tirai pedang bergulung turun dari langit. Su Tang tertegun sejenak, lalu senyum tersungging di bibirnya. Ini memang tempat di mana Raja Jahat kuno berlatih. Energi spiritualnya sekaya substansi. Sudah berapa lama, si Xiaoru ternyata telah dipromosikan menjadi Yang Mulia Agung. Su Tang melangkah mundur, lalu melepaskan pedang ajaibnya dan menghadap tirai pedang. Boom! Tirai pedang hancur oleh pedang ajaib itu. Si Xiaoru seperti menginjak pegas. Di bawah pengaruh gaya pantul, tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Pada saat ini, 3 sosok bergegas keluar dari hutan dan menjebak Su Tang di antaranya. Mereka adalah He Ping, Yu Hualong, dan Zhong Xiwer. Entah kenapa, mereka semua menggunakan pedang panjang, dan cahaya pedang itu bagaikan pelangi, melesat ke arah Su Tang. Tidak buruk, kata Su Tang ringan, tubuhnya menyusut ke dalam, lalu medan sihir bermekaran dengan seluruh kekuatannya, dan semua cahaya pedang yang melesat seperti pelangi dihancurkan oleh Su Tang. Pada saat ini, jiwa cahaya ibel di tubuh Su Tang tiba-tiba bergetar. Ia menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berteriak bagus. Begitu dia berteriak, pedang sihirnya berguling ke belakang, dan kesadaran ilahinya yang terkejut mengembun menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah pedang sihir itu. Sebuah panah raksasa muncul dalam sorotan cahaya, lalu berubah menjadi kepingan es yang tak terhitung jumlahnya. Panah baolan diam dan tanpa fluktuasi kekuatan spiritual. Untungnya, roh mutiara roh air telah menyatu dengan cahaya sihir, memungkinkannya merasakan ada yang tidak beres dan bertindak tepat waktu. Tanpa pengingat mutiara roh air, panah ini tidak akan bisa melukai Su Tang, tetapi ia akan terlihat sedikit malu. Ketika panah es mendekat, ia hanya punya sedikit waktu untuk bereaksi. Si Xiaoru jatuh dari udara. Ia ingin mengayunkan pedangnya lagi, tetapi ia melihat seberkas cahaya yang dilepaskan Su Tang. Ia sangat terkejut dan kehilangan semangat juangnya. Ia meletakkan pedang Tianxia dan mendesah, membosankan sekali. Su Tang sudah memiliki kekuatan kesadaran ilahi untuk melindungi tubuhnya, yang merupakan ciri khas untuk menerobos alam suci. Si Xiaoru tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Su Tang, jadi ia menyerah begitu saja. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak menyadari bahayanya, misalnya, ada benda kecil yang tersembunyi di ikat kepalanya. Swiss, seberkas cahaya perak melesat keluar dari hutan dan melesat ke arah Su Tang bagai kilat. Belalang perak yang bermutasi itu semakin membesar. Elitranya yang mengepak bagaikan pedang raksasa yang menari cepat, dan kedua antenanya bagaikan 2 tombak sepanjang 2 meter. Momentum larinya yang luar biasa dahsyat, dan ia tiba di depan Su Tang dalam sekejap. Namun, belalang perak bermutasi tumbuh pesat, dan Su Tang bahkan lebih cepat lagi. Jika ia tetap berada di alam mulia agung, ia mungkin akan dipaksa panik oleh belalang perak bermutasi. Namun, 2 jurus belalang perak bermutasi itu sama sekali tidak cukup. Su Tang ingin menguji kemampuan bertarung belalang perak mutan, jadi ia segera mundur ke samping. Tepat ketika ia hendak lewat, belalang perak mutan tiba-tiba menendang dada dan perut Su Tang. Anggota tubuh paling tebal dari belalang perak mutan lebih tebal dari paha orang biasa, dan ada tulang sarung seperti belati di atasnya. Ekspresi Su Tang sedikit berubah. Kecepatan kaki elastis belalang perak mutan itu begitu cepat sehingga ia secara naluriah merasa terancam. Bahkan dengan kesadaran ilahi yang telah ditempa melindungi tubuhnya, ia mungkin akan terluka. Su Tang mundur lagi, lalu menghunus pedang ajaibnya. Pedang ajaib itu langsung mengembang dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang lebih dari 100 meter. Kemudian, pedang raksasa itu menghantam belalang perak mutan dari samping. Belalang perak yang bermutasi itu dipukul seperti bulu tangkis, digulingkan di tanah lebih dari 10 kali, dan tergeletak di sana telentang, tidak pernah bergerak lagi. Kiao Kiao, bangun, teriak si kecil. Belalang perak mutan itu masih menggunakan trik lamanya, berpura-pura mati. Perutnya berhenti berkontraksi, seolah-olah napasnya telah berhenti, dan anggota tubuhnya terentang ke udara dalam posisi yang sangat kaku. Orang menyebalkan. Bangun. Gadis kecil itu cemas. Ia mengangkat tangannya dan mengayunkan cambuknya untuk memukul belalang perak mutan itu. Saat itu, langit di atasnya menjadi gelap dan Su Tang telah jatuh dari langit. Melihat tangan Su Tang bergerak ke arahnya dan hendak meraihnya, pupil mata Xiao Budian tiba-tiba memancarkan riak kemasan, dan kemudian, tubuh Xiao Budian tampak berubah menjadi ilusi. Tangan Su Tang hendak meraih tubuh Xiao Budian, tetapi ia tidak menangkap apapun. Apa? Su Tang terkejut dan mencoba meraihnya 2 kali, tetapi tetap tidak berhasil.
Aku tidak bisa menangkapnya. Aku tidak bisa menangkapnya. Si kecil menggelengkan kepalanya dengan puas. Su Tang tersenyum. Ia menunggu sejenak, lalu berkata perlahan, berapa lama kau bisa bertahan? Gadis kecil itu tampak sedikit panik, matanya berputar-putar, lalu sosoknya tiba-tiba melesat ke langit. Tubuh Su Tang tumbuh lebih tinggi dan lebih panjang secara bersamaan. Kakinya tetap di tempatnya, tetapi lengannya telah terentang ke udara setinggi lebih dari 20 meter. Seperti karet gelang yang diregangkan, ia mengulurkan tangan dan meraih si kecil, lalu dengan cepat menyusut ke bawah. Kamu mau lari kemana? Tanya Su Tang sambil tersenyum kecut. Bu, aku kangen banget sama ibu, panggil si kecil dengan suara lantang. Su Tang terdiam. Dia tidak takut si kecil nakal, tapi dia takut si kecil imut. Dia benar-benar tak tega menghukumnya. Merindukanku. Apa kau memikirkanku dalam hati atau lewat mulutmu? Tanya Su Tang perlahan. Aku mau. Hehehe. Si kecil tahu dia tidak bisa kabur, jadi dia hanya berbaring di telapak tangan Su Tang. Salam, Guru. Heping dan yang lainnya mendekat dan membungkuk. Pada saat ini, Baolan melompat keluar dari hutan di kejauhan dan melangkah menuju sisi ini. Su Tang melirik Baolan, matanya menunjukkan keterkejutan Baolan. Berapa bab sutra kehidupan abadi yang sudah kamu baca? Tuan, saya sudah berlatih sampai bab 9, jawab Baolan sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Su Tang mengangguk berulang kali, lalu tatapannya tertuju pada Heping. Apakah kalian semua sudah berhasil menembus kemacetan? Ya, Guru, kata Heping dengan hormat, seni kehidupan abadi memang seni ajaib dari zaman kuno, dan energi spiritual di sini sangat melimpah. Kemajuan kami begitu pesat sehingga kami pun takut akan hal itu. Guru, apa itu 4 teknik suci? Dibandingkan dengan teknik kehidupan abadi kita, bukankah keduanya sama sekali setara? Tanya Zhong Xiwer sambil tersenyum. Kau tidak bisa berkata begitu. Ada banyak sekali orang berbakat di dunia ini. Jika kau meremehkan ini dan itu setelah mempelajari seni kehidupan abadi, kau pasti akan menderita kerugian besar di masa depan. Su Tang menggelengkan kepalanya. Ia teringat Huayan. Dan kali ini ketika aku pergi berlatih, aku menyaksikan arti sebenarnya dari reinkarnasi, seni ilahi yang pertama. Untungnya, kekuatan orang itu tidak bagus. Jika Jiang Hukuan dari Sekte Alam, siapa yang akan menang? Guru, apakah penjelasan sejati tentang reinkarnasi lebih kuat daripada sutra kehidupan abadi kita? Zhong Xiwer tidak mempercayainya. Masing-masing punya misterinya sendiri. Su Tang berkata, Xiwer, sudah sampai bab berapa sutra kehidupan abadi? Bab ke-6, kata Zhong Xiwer. Tidak buruk. Su Tang menatap Heping lagi. Heping, sudah sampai tahap mana latihanmu? Bab ke-6, kata Heping. Yu Hualong, bagaimana denganmu? Tanya Su Tang. Guru, kakak senior He dan kakak senior Zhong jauh lebih berbakat daripada saya. Saya sudah bekerja keras, tapi sekarang saya baru berlatih sampai bab 3, kata Yu Hualong sambil tersenyum kecut. Kamu tidak bisa terburu-buru berkultivasi. Kamu harus melakukannya sesuai kemampuanmu. Su Tang ragu sejenak. Kakak He juga ada di sini. Dia mungkin membutuhkanmu nanti. Mencariku. Yu Hualong tertegun. Ya, Su Tang mengangguk. Tuan Yu dari kota pasir sudah dalam bahaya, dan hal semacam ini tidak bisa disembunyikan dari Yu Hualong. Saya mengerti, Guru, kata Yu Hualong. Su Tang, apakah kau pergi ke altar Ibel dan menemui guruku? Tanya si Xiaoru. Aku mengerti, kata Su Tang. Kalian sudah bicara. Apa yang kalian katakan? Tanya si Xiaoru. Kami tidak mengatakan apa-apa, kami hanya membicarakan pernikahan kami, kata Su Tang. Pernikahan. Si Xiaoru cemas. Apa sebenarnya yang mereka katakan? Su Tang melirik Heping dan yang lainnya. Para murid mengerti apa yang sedang terjadi dan segera berbalik dan berjalan menuju hutan. Senior Hua tidak seperti yang kau katakan. Dia sebenarnya cukup mudah dihadapi. Su Tang berkata, aku baru menyebutkannya sekali, dan dia langsung menangis dan memohon untuk menikah denganmu. Aku tadinya tidak ingin setuju, tapi aku tidak bisa menolak kebaikannya. Berhenti bicara omong kosong, kata si Xiaoru, marah sekaligus geli. Bukankah kau ingin mencuri cahaya Ibel? Berhasil, atau kau diusir dari altar Ibel? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kulakukan jika aku, Su, bertindak? Kata Su Tang sambil tersenyum. Pada saat ini, di bawah bimbingan Ye Fuchen, Helan Yuanzheng, Mei Daoyong dan yang lainnya memasuki alam rahasia satu demi satu, dan sosok-sosok jatuh dari langit. Energi spiritual yang nyata bagaikan air pasang membuat semua orang langsung berubah warna. Energi spiritual di sini begitu melimpah sehingga bahkan Helan Yuanzheng, yang memiliki pengendalian diri yang kuat, merasakan dorongan untuk berteriak keras. Melihat orang lain memasuki alam rahasia, Baolan,
He Ping, dan yang lainnya berbalik dan mendapati bahwa kebanyakan orang asing. Mereka sedikit terkejut. Alam rahasia Xie Juntai adalah rahasia utama puncak Qianqi, dan hanya sedikit di antara murid-murid yang tahu tentang keberadaan alam rahasia itu. Mengapa sang guru tiba-tiba membawa orang luar masuk? Terus terang, ini soal kemampuan mengendalikan. Jika Sutang tidak mampu menembus batas yang mulia agung, ia tak akan pernah berani melakukannya. Jika seseorang mengingini harta langka itu akan menimbulkan masalah besar. Namun, sekarang setelah ia dipromosikan ke alam suci, bahkan jika semua praktisi alam suci di dunia berkumpul di sini dan bekerja sama secara internal maupun eksternal untuk merebut panggung dewa jahatnya, ia punya cara untuk membuat mereka kembali dengan tangan kosong. Yang terpenting adalah rahasia kehidupan abadi. Sutang telah mempraktikkannya dengan tekun. Hingga saat ini, ia telah menguasai 15 bab. Keinginan untuk merebut kendali darinya hanyalah angan-angan belaka. Sutang memperkenalkan kedua belah pihak satu per satu. Setelah mendengar bahwa si Xiaoru adalah bintang ibel dari altar Dewa Ibel dan juga tunangan Sutang, Mei Daoyong dan yang lainnya tampak sangat hormat. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan berlatih di sini di masa depan, jadi tentu saja mereka harus ekstra hati-hati saat menghadapi calon simpanan mereka. Tuan, di mana guru itu? Anda berjanji untuk mengenalkannya kepada saya. Si Chuanfa tak kuasa lagi menahan kecemasannya. He Ping, di mana Tuan Gu? Tanya Sutang. Tuan Gu seharusnya beristirahat dan memulihkan diri di balik hutan. He Ping berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera pergi mencari Tuan Gu. Bagaimana dia bisa terluka? Tanya Sutang Qi. Pak Tua Gu bilang rusa itu mungkin rusa Dewa Daluo, jadi mereka ingin mengambil darah rusa itu untuk dijadikan obat. Akibatnya, kakak senior tidak mengawasi rusa itu, dan Pak Tua Gu tertendang dan tidak bisa bangun di tempat. Raut wajah He Ping berubah aneh. Ada rusa Dewa Daluo di sini juga. Si Chuanfa terkejut. Omong kosong. Si kecil meronta-ronta untuk terbang dari telapak tangan Sutang, berhenti di depan He Ping, berkacak pinggang, dan berteriak marah, beraninya kau mengadu domba aku. Jelas-jelas orang tua itu yang terlalu bodoh dan menyakiti Da Fei. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Aku bisa menjamin Little Bit dalam hal itu, kata si Xiaoru sambil tersenyum. Sebenarnya, awalnya rusa itu sangat kooperatif untuk menyenangkan Little Bit. Hanya saja, Nyonya Tua Gu serakah. Rakus, ada apa? Tanya Sutang. Pak Tua Gu membuat sayatan kecil di bawah leher rusa dan menggunakan cangkir teh untuk menampung darahnya. Rusa itu sangat cerdik dan tidak melawan, membiarkan Pak Tua Gu mengisi cangkir itu. Tapi, seolah semuanya berjalan terlalu mulus, Pak Tua Gu kembali serakah dan berbalik untuk membawa baskom besar. Rusa itu langsung mengamuk, menyemprotkan busa rumput ke seluruh wajah Pak Tua Gu dan menendangnya lagi. Hehehehe, murid kecil Xiaoru bersaksi untuknya, dan momentumnya semakin kuat. Ia mendengus dingin dan menatap He Ping dengan mata jahat. Tuan Gu juga sama, kata Sutang tanpa daya. Ia bisa memahami perasaan rusa itu. Jika itu dia, jika Gu Suifeng memberitahunya bahwa darahnya mengandung kekuatan hidup dan ia ingin melakukan penelitian, ia akan membiarkan Gu Suifeng mengambil beberapa sampel darah. Tetapi jika Gu Suifeng datang membawa baskom, ia tak akan ragu menamparkan Gu Suifeng. Gu Suifeng memang berdarah, tetapi membawa benda besar saja sudah berdarah. Si kecil sangat baik padamu. Aku hanya meminta Kiao Kiao untuk membantunya menghadapimu. Si Xiaoru berkata, kalau kau memanggil rusa itu, hehe, meskipun kau sudah mencapai alam suci, kau tetap akan menderita kerugian. Guru telah menerobos ke alam suci. Teriak He Ping, terkejut sekaligus gembira. Tadi, mereka bergabung untuk mengepung Sutang, tetapi serangan itu langsung dipatahkan. Mereka samar-samar menduga hal ini, dan sekarang terbukti. Wow, kalau begitu, kita bisa jalan menyamping saat keluar nanti, teriak Zhong Siwer gembira. Ketika Sutang dan yang lainnya sedang mengobrol, perhatian semua orang tertuju pada makhluk kecil itu. Bentuk kehidupan ini terlalu aneh. Jangankan melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Tuan, ini, gumam si Chuanfa. Oh, aku lupa memperkenalkanmu, ini putriku, kata Sutang. Halo, Nona, si Chuanfa membungkuk cepat. Tidak perlu sopan begitu, berdiri saja. Si kecil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak perlu formalitas. Sutang mengangkat tangannya dan menjentikkan kepala si kecil. Sampaikan salamku pada pamanmu, sayang. Aku sudah menyuruhmu melakukan sesuatu, tapi kau selalu lupa. Aku hanya bercerita, tapi kau masih ingat dengan jelas. Aduh, gadis kecil itu memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Ia tidak berpura-pura. Dari segi proporsi, jari-jari Sutang dan tongkat itu tidak jauh berbeda. Siapapun pasti akan merasa sakit jika tiba-tiba kepalanya dipukul dengan tongkat itu. Helan Yuanzheng mendesah dalam-dalam. Entah kenapa,
si kecil kini semakin mirip adiknya dalam ingatannya. Sampai-sampai setiap kali melihatnya, ia merasa gugup yang tak dapat dijelaskan. Seorang putri, Ronghua, Rongsheng, dan yang lainnya sungguh tak percaya. Lagi pula, yang ingin mereka ketahui bukanlah status Xiao Bitian, melainkan asal-usulnya. Namun, Su Tang tampaknya enggan membahas detailnya, jadi mereka tak berani bertanya lebih lanjut. Setelah itu, Su Tang mengajak semua orang untuk menjelajahi dunia rahasia. Ia mengedipkan mata pada si Xiaoru, dan keduanya berjalan berdampingan memasuki hutan. Sepertinya suasana hatimu sedang baik tadi, kenapa tiba-tiba kamu sedih? Tanya si Xiaoru lembut. Banyak sekali yang terjadi akhir-akhir ini. Su Tang tersenyum pahit dan mengganti topik pembicaraan Xiaoru, Paman Zong. Si Xiaoru tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangannya ke langit. Su Tang juga berhenti dan menatap si Xiaoru dengan tenang. Su Tang, terima kasih telah menyelamatkan Paman Zong, kata si Xiaoru perlahan. Seharusnya aku mengirimnya kembali, kata Su Tang, aku tidak menyangka, kesehatannya begitu buruk. Aku tidak menyalahkanmu, ini kehendak dewa, kata si Xiaoru, lagi pula, aku melihatnya untuk terakhir kalinya, jadi aku tidak menyesal. Kukira emosimu akan sangat buruk karena kau sudah berlatih keras. Su Tang berkata, melihatmu seperti ini sekarang, sepertinya kau tidak terlalu terpengaruh. Aku lega. Aku juga ingin berlatih keras. Si Xiaoru menatap si kecil dengan tatapan lembut tapi si kecil ini berusaha keras untuk membuatku bahagia setiap hari. Melihatnya, aku sungguh tidak bisa bersikap kejam. Jika orang lain, si Xiaoru, dalam suasana hati yang sangat buruk, tidak akan memiliki harga diri lagi, tetapi Xiao Butian adalah pengecualian. Oh, Su Tang sedikit terkejut si kecil sudah dewasa. Hehe, si kecil tampak sangat bangga saat mendengar Su Tang memujinya. Su Tang, apa yang terjadi padamu? Tidak bisakah kau memberitahuku? Tanya si Xiaoru. Seekor ibel besar berlari keluar dari altar Dewa Ibel, kata Su Tang lembut. Setan besar, si Xiaoru tertegun. Ya, Su Tang mengangguk dan berkata, dia pasti telah disegel di Danau Cahaya Agung oleh pendekar sihir Ren Yuko. Aku merebut cahaya ajaib, segelnya rusak, dan dia pun lolos. Kamu terlihat sangat buruk. Apakah monster itu sangat kuat? Tanya si Xiaoru. Ini lebih dari sekedar kuat. Su Tang menghela nafas, Hua Xijue, Si Kong Chuo, Ning Zanqi, Wei Qilu, Yun Jiang, Huyan Zhengmu, Huo Mingxi, Bai Xingjian, Qi Xiang. Semua ibel besar mengambil tindakan, tapi mereka masih bukan tandingan ibel besar Culei. Bagaimana mungkin? Si Xiaoru ngeri. Aku tahu kultivasi ibel agung seharusnya setara dengan para orang suci agung di antara kita, tapi dia sudah disegel selama bertahun-tahun, jadi seharusnya. Dia juga merilis gambar Dharma, kata Su Tang. Apa? Wajah si Xiaoru tiba-tiba memucat. Ia memikirkan sesuatu yang mengerikan. Su Tang, apakah altar Dewa Ibel telah dihancurkan? Tidak, jika altar Dewa Ibel dihancurkan, aku tidak akan pernah bisa kembali, kata Su Tang. Apakah Ibel Agung itu benar-benar melepaskan gambar Dharma? Tanya si Xiaoru lagi. Alam dan kekuatan tidaklah setara. Misalnya, beberapa orang suci di Fengshan sekarang berada di alam suci, tetapi Helan Fei Qiong dapat memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan orang suci manapun. Meskipun keduanya adalah orang suci agung, terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar antara mereka yang dapat melepaskan gambar Dharma dan mereka yang tidak. Tentu saja, kalau tidak, mereka tidak akan dipukuli seburuk ini, kata Su Tang. Mustahil menghancurkan citra Dharma dengan kekuatan alam suci. Si Xiaoru berkata lalu bagaimana kau bisa? Karena aku, kata Su Tang sambil tersenyum. Menurut si Xiaoru, Su Tang terlalu banyak membual, tetapi Su Tang bukanlah orang yang suka membual, jadi dia tidak tahu apakah dia harus mempercayainya atau tidak. Ibel besar Culei ada di sini sekarang, kata Su Tang lagi. Di mana? Ekspresi si Xiaoru langsung menjadi gugup dan dia melihat sekeliling. Su Tang tersenyum, lalu mengeluarkan buku spiritual dan menyerahkannya kepada si Xiaoru. Si Xiaoru mengambil buku spiritual itu dengan curiga dan perlahan membukanya. Gambar Ibel besar Culei tiba-tiba muncul di halaman-halamannya. Namun, Ibel Agung Culei tampak agak kabur, dan halaman-halaman buku bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kau menyegel Ibel besar itu. Si Xiaoru tersentak. Senjata spiritual macam apa ini? Aku juga tidak tahu, kata Su Tang, semua dewa Ibel telah melihatnya, tetapi tidak ada yang tahu asal-usul buku spiritual ini. Ujung jari si Xiaoru bergerak perlahan melintasi halaman, seolah disentuh, dan cahaya keemasan di halaman tersebut mengeluarkan suara gemerisik. Bisakah kau memurnikan Ibel besar itu menjadi kesadaran ilahi? Si Xiaoru tiba-tiba mengerti apa itu cahaya keemasan dan langsung merasa ngeri. Ya, kata Su Tang, aku juga bisa melepaskannya,
tapi kekuatannya terlalu kuat. Jika aku melepaskannya, aku mungkin tidak bisa mendapatkannya kembali. Jadi, lebih baik membiarkannya menghilang perlahan. Bagaimana mungkin ada senjata spiritual seperti itu di dunia? Teriak si Xiaoru. Senjata spiritual ini terlalu ganas. Itu pasti peninggalan seorang penguasa bintang tertentu, kata Sutang, sama seperti baju zirah ajaib dan panggung penguasa jahat ini. Si Xiaoru mengamatinya dengan saksama sejenak dan kemudian mengembalikan buku spiritual itu kepada Sutang. Saat aku memasuki panggung dewa jahat sebelumnya, hatiku selalu dipenuhi keraguan, kata Sutang sambil mengambil buku spiritual itu, apalagi setelah aku bisa mengendalikan panggung dewa jahat, keraguanku semakin besar. Apa pertanyaannya? Tanya si Xiaoru. Kultivator yang mampu menciptakan panggung dewa jahat pastilah sangat kuat. Orang seperti itu pasti mampu melampaui batasan hidup dan mati. Sutang berkata, lalu, siapa yang bisa membasminya? Mengapa panggung dewa jahat menjadi tak bertuan? Si Xiaoru terdiam, mengerutkan kening dan berpikir. Perjalanan ke altar dewa Ibel ini tidak sia-sia, kata Sutang lembut. Ketika aku menerobos alam suci, aku tiba-tiba menyadari banyak hal. Aku tak bisa menggambarkan perasaan itu, tetapi semuanya datang bersamaan. Aku tahu mengapa Raja Jahat kuno meninggal dan apa inti dari kultivasi. Ada apa? Tanya si Xiaoru penasaran. Menggunakan angka untuk menggambarkannya adalah cara yang paling tepat. Sutang berkata misalnya, jika kita bisa minum setoples air setiap hari, lalu minum secangkir air setiap hari, urat spiritual kita akan perlahan-lahan menguat, kemajuan kita akan meningkat secara bertahap, dan umur kita akan diperpanjang. Lalu bagaimana? Tanya si Xiaoru. Ketika kita mencapai alam suci agung, kita mungkin perlu minum setoples air setiap hari. Jika kita hanya bisa minum satu setoples air, kemajuan kita akan mandek. Sutang berkata jika kita menua dan tidak bisa minum setoples air, urat-urat spiritual kita akan perlahan-lahan menyusut dan kekuatan kita akan menurun. Ketika kita mencapai alam dewa bintang, kita menghabiskan 10 teko air setiap hari. Pada titik ini, minum 1 teko air saja masih jauh dari cukup. Sutang melanjutkan, konon alam dewa bintang benar-benar melampaui hidup dan mati, tetapi kenyataannya, itu tidak mutlak. Jika seorang dewa bintang tidak dapat menemukan cukup air untuk waktu yang lama, ia akan mati. Aku agak mengerti, gumam si Xiaoru. Jadi, jalur kultivasi sebenarnya adalah proses mencari air minum terus-menerus. Semua orang bilang Jiang Hukuan dari Laut Hijau adalah seorang sage agung palsu, tapi menurutku, kekuatannya, mungkin jauh melampaui imajinasi orang lain. Kata Sutang. Kenapa? Tanya si Xiaoru bingung. Segel itu memisahkan yin dan yang. Dia tidak bisa menemukan cukup air di sini. Konsumsi hariannya tinggi. Sekalipun pemahamannya tentang reinkarnasi sangat mendalam, itu tidak bisa membalikkan kemunduran tubuhnya. Sutang berkata perlahan, kalau begitu hanya ada satu solusi mengurangi konsumsi sebanyak mungkin. Jadi, dia memilih untuk tidur. Bagaimana mungkin kita tidak bisa menemukan cukup air? Si Xiaoru masih tidak mengerti. Nadi spiritual Laut Hijau memelihara tanaman obat langka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan status Jiang Hukuan, apapun yang diinginkannya, tak seorang pun di Laut Hijau berani menghentikannya. Kau tidak mengerti. Setelah kau mencapai alam suci, mungkin kau akan mengerti. Sutang berkata lembut, jalan ini sungguh jalan tanpa jalan kembali. Dulu aku berpikir bahwa begitu aku mencapai alam Mahayana tertentu, aku akan dapat menikmati kedamaian abadi. Tapi sekarang aku mengerti bahwa perjuangan itu tak ada habisnya. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya si Xiaoru. Alam suci agung menghabiskan 10 pot air setiap hari. Saat kau mencapai alam dewa bintang, bukankah itu sudah 100 pot? Xiao He bilang ada alam hati dan alam dharma di balik langit berbintang. Makhluk-makhluk kuat di sana mungkin menghabiskan puluhan ribu pot air setiap hari, kan? Kata Sutang, aku hampir mati kehausan. Saat aku melihat sumber air tepat di depanku, bagaimana mungkin aku tidak merebut, dan membasmi untuk itu? Si Xiaoru mendesah pelan. Apakah kamu telah berlatih seni kehidupan abadi? Tanya Sutang. Tidak. Si Xiaoru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan terlambat untuk berlatih setelah aku menjadi Ibel. Hidup abadi. Raja jahat kuno memperlakukan semua orang di dunia seperti semut. Sutang berkata, dulu aku bertanya-tanya orang macam apa raja jahat kuno itu, yang mampu menciptakan teknik spiritual sekejam itu. Sekarang aku mengerti, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Meminum semua air itu hampir akan memberinya 100 tahun kedamaian. Selama 100 tahun ini, mungkin dia akan menemukan kesempatan lain. Jika dia menunjukkan belas kasihan dan menyisakan sebagian untuk yang lain, dia mungkin akan mati kehausan di jalan hanya karena beberapa teguk air itu. Jadi, ada padang rumput yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, suara Helan Yuan Zeng terdengar.
Su Tang dan Si Xiaoru berbalik dan melihat Helan Yuanzeng perlahan keluar dari hutan. Ia mengangkat bahu dan berkata, aku tidak bermaksud menguping pembicaraan kalian. Aku hanya mendengar pria itu menyebut namaku, jadi, hehe. Di mana Yu Hualong? Sudahkah kau membicarakannya dengannya? Tanya Su Tang. Tidak, aku hanya sedang memikirkan cara memberitahunya, kata Helan Yuanzeng sambil tersenyum kecut. Apa yang terjadi? Tanya Si Xiaoru. Para pelayan ras Ibel telah memasuki dunia manusia melalui jalan bintang, kata Su Tang. Jalan bintang, dunia manusia, Si Xiaoru membelalakkan matanya. Jalan bintang adalah jalan spiritual yang menghubungkan dunia manusia, dunia Ibel, dan dunia Ibel. Helan Yuanzeng berkata, inilah dunia manusia. Apa yang mereka lakukan? Tanya Si Xiaoru. Orang-orang di kota pasir, seharusnya sudah mati semua, kata Su Tang dengan suara rendah. Apa? Teriak Si Xiaoru, Sacheng, pasti ada hampir 100.000 orang di sana. Semuanya mati. Saya sudah beberapa hari berurusan dengan mereka di dekat kota pasir. Selain mereka yang sudah gila atau berada di bawah kendali mereka, yang saya lihat hanyalah mayat-mayat. Helan Yuanzeng berkata sambil tersenyum kecut, Tuan, Anda berbaik hati tidak merestrukturisasi menara Tianji di kota pasir dan malah menyerahkan semua kekuasaan kepada Tuan Yu. Ini sebenarnya menyelamatkan kita dari kerugian besar. Jika para budak Ibel itu pergi ke kota Bowang, Bao Bei dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa kembali. Si Xiaoru merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan soal punah atau punah. Xiao He, apa maksudmu dengan peternakan? Tanya Su Tang. Peternakan itu mirip dengan alam rahasia, kata Helan Yuanzeng. Bisa dibilang itu alam rahasia yang sudah matang sepenuhnya. Para makhluk agung di alam Dharma memiliki banyak peternakan, dan mereka akan memeriksa setiap peternakan secara berkala. Seperti katamu, mereka akan minum air. Su Tang berhenti bicara. Ia mengerti maksud Helan Yuanzeng. Si Xiaoru juga terdiam. Mereka bertiga merasakan kerentanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Apa yang dikatakan Helan Yuanzeng sudah cukup untuk membuat mereka mengaguminya. Lupakan saja, jangan bahas ini. Su Tang berkata, Xiao He, kebetulan saja, ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Aku butuh dukunganmu di masa depan. Ada apa? Tanya Helan Yuanzeng. Su Tang menjelaskan rencana yang telah ia dan Fang Yize susun secara rinci, dan akhirnya berkata, aku sudah memberitahu Yue Xie, dan dia akan bekerja sama. Puncak Qianqi mengandalkanmu. Helan Yuanzeng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun, tampak sedikit tidak senang. Ada apa? Tanya Su Tang. Saya pernah mendengar pepatah, kita tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan seorang anak, kata Helan Yuanzeng. Tapi, apa kau benar-benar tega membiarkan anak itu dicabik-cabik oleh sekawanan serigala? Aku punya orang dalam, kata Su Tang. Memiliki orang dalam bukanlah ide yang bagus, kan? Bisakah dia benar-benar melindungi anak itu? Tanya Helan Yuanzeng, lalu, apakah dia akan setuju? Kamu salah paham. Su Tang berkata dia tidak bisa melindungi anak itu, tapi dia bisa membasmi anak itu. Helan Yuanzeng tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Sedangkan untuknya, kita hanya bisa membiarkannya menderita. Su Tang berkata aula kelahiran kembali berada dalam kegelapan, dan kita berada dalam cahaya. Jika kita biarkan aula kelahiran kembali mengaturnya, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Lebih baik bertindak dulu. Kamu benar, tetapi, apakah dia sanggup menanggung beban ini? Kata Helan Yuanzeng. Kita harus mencobanya. Su Tang berkata, kalian berdua, bantu aku memikirkannya. Apakah ada yang terlewat? Aku tidak bisa membantumu dalam hal seperti ini, kata Si Xiaoru sambil tersenyum kecut. Sejak Su Tang mulai menjelaskan rencananya, ia tertegun. Su Tang, kau semakin berbahaya. Kau jelas tidak seperti ini sebelumnya. Lebih baik berkhianat daripada terluka, kata Su Tang. Jika aula kelahiran kembali benar-benar mempertaruhkan segalanya, gumam Helan Yuanzeng. Kita masih memiliki altar Ibel, kata Su Tang. Tidak masalah. Helan Yuanzeng mengangkat alisnya. Ada banyak makna tersembunyi dalam kata-kata Su Tang. Ia mengerti bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman diam-diam. Saat itu, suara ranting-ranting bergoyang terdengar dari balik hutan. Tak lama kemudian, Gu Suifeng terhuyung ke belakang. Melihat Su Tang, ia tertegun. Tuan, kapan Anda kembali? Saya baru saja kembali, kata Su Tang. Ngomong-ngomong, Tuan Gu, saya juga membawa banyak resep obat, yang konon diwariskan dari zaman kuno. Selain itu, ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengan Anda. Dia juga tahu cara meracik obat. Tentu saja, dibandingkan dengan Tuan Gu, dia masih jauh tertinggal. Resep obat macam apa yang belum pernah kulihat? Gu Suifeng mencibir aku tidak punya waktu sekarang, kita bicarakan nanti saja. Setelah itu,
Gu Suifeng tidak menyapa Su Tang dan berjalan terhuyung-huyung menuju hutan. Apa yang terjadi pada Tuan Gu? Tanya Su Tang heran. Di mana dia terluka? Pertama-tama, sikap Gu Suifeng salah. Ia pergi terburu-buru, hampir seperti melarikan diri. Terlebih lagi, postur berjalannya sangat aneh. Ia berbelok ke kiri dan ke kanan secara berirama. Jika kakinya terluka, seharusnya ia berbelok ke satu arah. Si Xiaoru menahan tawanya dan menundukkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Melihat si Xiaoru terdiam, Xiao Butian tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Bu, orang tua itu ditendang di selangkangannya." "Apa katamu?" teriak si Xiaoru. "Itulah yang mereka semua katakan." Teriak si kecil dengan kesal. "Mereka bisa mengatakannya, tapi kamu tidak bisa," kata si Xiaoru. Aku tidak akan peduli padamu." Gadis kecil itu merasa semakin kesal. Ia tahu ia tidak bisa membantah si Xiaoru, kalau tidak, Su Tang pasti akan memberinya pelajaran, jadi ia memalingkan mukanya. Su Tang dan Helan Yuanzheng saling memandang, dan keduanya tampak sedikit aneh. "Su Tang, jangan salahkan Tuan Gu." Si Xiaoru berkata, "Apa kau tidak tahu orang seperti apa dia? Dia orang terpenting. Sekarang dia dalam masalah besar, tentu saja dia tidak ingin bertemu siapapun. Mana mungkin aku menyalahkannya?" Su Tang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Little Bit, "Bagaimana kau bisa belajar kemampuan berubah menjadi hantu?" "Aku mempelajarinya setelah tidur nyenyak." Melihat topik beralih kepadanya, si kecil langsung bersemangat, lalu tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. "Bu, kemari dan tangkap aku." Su Tang menyentuh lembut tubuh si kecil dengan tangannya, dan benar saja, ujung jarinya menelusuri tubuh si kecil. "Bu, hebat sekali ya aku," teriak si kecil. "Bagus." Su Tang mengangguk, lalu bertanya, "Apakah kamu lelah?" Si kecil berpikir serius sejenak, sedikit lelah. "Berapa lama kau bisa bertahan?" tanya Su Tang. "Butuh waktu untuk memakan buah," kata si kecil. "Siapa yang tahu berapa lama buah bisa bertahan?" Garis hitam muncul di dahi Su Tang. "Sebentar saja," kata si kecil. Sebagai seorang elf, si kecil terkadang tampak sangat pintar. Misalnya, ia dapat mengingat semua cerita yang diceritakan Su Tang dan dapat menerapkan pengalaman serta keterampilannya dalam cerita-cerita tersebut. Namun, terkadang, si kecil tampak sangat bodoh. Mungkin karena waktu selalu terasa sangat lama bagi para elf, sehingga ia tidak pernah belajar memperkirakan waktu. "Butuh sekitar 20 napas," kata si Xiaoru di sampingnya. "Oh," Su Tang merenung, "Xiaoru, bagaimana dia mendapatkan kemampuan ini?" "Sebaiknya kau tanyakan pada dirimu sendiri," kata si Xiaoru. "Aku perhatikan setiap kali Little Bit mengalami perubahan besar, itu bertepatan dengan promosimu. Bagaimana dengan kali ini? Apa yang terjadi pada si kecil?" tanya Su Tang. "Entahlah," kata si Xiaoru, "beberapa waktu lalu, Little Bit tiba-tiba menghilang. Kemudian, kami menyadari bahwa rusa itu selalu berkeliaran di dekat sarang lebah suci. Jadi, kami menjadi lebih berhati-hati dan meminta Fang Yize dan He Ping untuk memancing lebah suci itu pergi. Lalu kami mendekati sarang dan melihat Little Bit tertidur lelap di sarang, tubuhnya berlumuran sari roh kecil. Entah berapa banyak yang telah dicurinya. Aku tidak mencuri makanan, mereka yang mentraktirku," teriak si kecil dengan tergesa-gesa. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan." Si Xiaoru tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, beberapa lebah suci tidak meninggalkan sarang dan tetap berada di sisi Little Bit, seolah-olah mereka mengira dia ratunya. "Setelah kami menangkapnya, sekelompok besar lebah suci mengejar kami hingga jauh. Jika Tetua Gu tidak datang menyelamatkan kami dan menyalakan ramuan untuk mengasapi lebah suci, Zhong Xiu'er mungkin akan terluka." "Lalu bagaimana?" tanya Su Tang. "Lalu ia mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Bagi kami, ia tampak seperti hantu, dan baginya, segala sesuatu di dunia ini hanyalah ilusi. Ia bisa bergerak bebas menembus bebatuan dan pepohonan, bahkan menggali tanah tanpa meninggalkan jejak. Namun, ia tidak bisa melakukan ini lama-lama, rasanya sangat menguras energi. Terkadang, jika ia bermain terlalu keras, ia akan tertidur dan tidak bisa dibangunkan. Ibu bilang tidur bisa membantumu tumbuh," kata si kecil. "Seberapa besar kau bisa tumbuh, gadis kecil?" tanya si Xiaoru sambil tersenyum, lalu menatap Su Tang. "Bagaimanapun, gadis kecil itu raja dari semua monster. Dia pasti punya kemampuan lain, tapi kita belum bisa melihatnya. Saat itu, kupikir Little Bit adalah yang terkuat di antara para ibel," kata Su Tang, "tapi setelah aku bertemu ibel besar Culei, aku menyadari. Berbeda," kata si Xiaoru. "Dalam arti tertentu, ibel agung bukan lagi ibel, sama seperti Santo Agung. Seorang Santo hampir tidak bisa dianggap sebagai kultivator, tetapi seorang Santo Agung tidak lagi dianggap sebagai manusia." Batuk. Helan Yuanzheng terbatuk kering,
merasa sedikit malu. Terlebih lagi, ketika ibel-ibel besar itu pertama kali lahir, mereka hanyalah ibel biasa, tetapi si kecil lahir sebagai Raja Ibel. Si Xiaoru menambahkan, apa yang akan terjadi jika si kecil diberi waktu yang sama untuk berkultivasi? Sama seperti di dunia manusia, jika seorang anak lahir sebagai seorang kultivator tingkat suci, saya khawatir seluruh dunia akan terkejut, kata Helan Yuanzheng. Xiao He benar, kata si Xiaoru. Tapi, ketika si kecil pertama kali mulai mengikutiku, aku tidak menyadari betapa kuatnya dia, kata Su Tang. Mungkin menyelamatkanmu terlalu merugikanku, kata si Xiaoru. Atau mungkin karena kau terlalu bodoh dan belum membuat terobosan, jadi itu memengaruhi perkembangannya. Bukankah aku baru saja bilang bahwa setiap kali kau maju, kau bisa membawa perubahan besar pada si kecil? Sejujurnya, Tuan, kemajuan Anda tidak lambat sama sekali. Helan Yuanzheng mendesah. Itu tergantung dengan siapa kau membandingkan dirimu, kata si Xiaoru. Tanpa dia menjadi beban, si kecil pasti akan berkembang lebih cepat. Su Tang merenung sejenak, lalu berkata kepada Little Bit, apakah kamu ingin berjalan-jalan di luar? Bu, mau ajak aku main? Si kecil langsung bersemangat. Ia berbeda dengan Su Tang. Melihat puncak Qianqi tumbuh dan berkembang secara bertahap, Su Tang merasa sangat senang. Namun, bagi si kecil, hari-hari mengandalkan Su Tang setiap hari di Yunsuais adalah yang paling membahagiakan. Ya, Su Tang mengangguk. Oke, si kecil terbang dan melayang di depan Su Tang. Bu, kapan kita berangkat? Dalam 2 hari, kata Su Tang, bawa kiau-kiaumu. Kau mau mengajak belalang perak mutan itu jalan-jalan? Tanya si Xiaoru. Ya, kata Su Tang, buang-buang waktuku kalau aku harus berlarian sendirian. Terakhir kali, Su Tang menyadari bahwa ia membutuhkan tunggangan dengan kaki yang sangat cepat. Ia tidak bisa mengendalikan bangor raksasa itu, dan elang Chu Zonbao memiliki sedikit kekuatan tempur. Belalang perak bermutasi adalah antek Xiaobitan yang paling setia. Dapat dikatakan bahwa ia menyaksikan belalang itu tumbuh dewasa, dan ia memiliki potensi besar untuk berkembang. Belalang perak bermutasi itu mengguncang Laut Hijau dan memaksa Jiang Hukuan untuk bertindak sendiri, yang cukup untuk membuktikan kekuatan belalang perak bermutasi. Dalam pertempuran tadi, belalang perak yang bermutasi menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Jika mereka bisa bertahan, perjalanan ribuan mil sehari tidak akan menjadi masalah. Kalau ini sampai bocor, mungkin agak gawat, kan? Kata si Xiaoru. Dia tahu dari mana asal belalang perak yang bermutasi itu. Maksudmu keluarga Su dari tirai besi? Su Tang berkata dengan tenang, kalau mereka tahu, ya sudahlah. Lagi pula, aku berkelana sebagai prajurit berbalut ibel, jadi tak masalah kalau mereka tahu. Kalau begitu, kau juga harus berhati-hati, kata si Xiaoru, ada juga Laut Hijau. Tidak apa-apa, kata Su Tang, lalu tatapannya jatuh pada Helan Yuanzheng. Kenapa kamu tidak terkejut sama sekali? Su Tang belum pernah membicarakan baju zirah ajaibnya dengan Helan Yuanzheng sebelumnya. Tentu saja, ia sudah siap. Jika Helan Yuanzheng bertanya, ia tidak akan berbohong dan akan menceritakan semuanya dengan jujur. Namun, Helan Yuanzheng belum pernah membicarakan topik ini. Kau pikir aku bodoh? Tanya Helan Yuanzheng tanpa daya. Ada begitu banyak orang di puncak Qianqi, begitu banyak mulut, aku sudah mendengar rumornya sejak lama. Lalu kenapa kamu tidak pernah bertanya padaku? Tanya Su Tangqi. Tidak perlu, saya percaya pada karakter Anda, Tuan, kata Helan Yuanzheng. Ren Yuko dikritik karena metodenya terlalu ekstrim. Selama bertahun-tahun berlatih di puncak Qianqi, ia telah sepenuhnya memahami temperamen dan gaya Su Tang. Karena pengertian, kita percaya. Si Xiaoru pergi bermeditasi dan mengatur napasnya. Ia telah mencapai alam yang mulia agung. Selain itu, Su Tang menyebutkan pernikahan di altar Dewa Ibel, jadi ia harus segera kembali untuk menemui guru dan Grandmasternya. Helan Yuanzheng pergi mencari Yu Hualong. Tidak baik menunda-nunda, Yu Hualong harus diberitahu dengan jelas apa yang terjadi di kota pasir. Su Tang agak lelah, jadi si kecil dengan penuh perhatian menenunkan tempat tidur gantung untuknya. Tentu saja, ini tidak membutuhkan usaha apapun. Si kecil hanya perlu melambaikan tangannya, dan ranting serta sulur-sulurnya pun otomatis terjalin. Su Tang tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur ketika tiba-tiba ia terbangun oleh sebuah suara. Ia mendengarkan dengan saksama dan menyadari bahwa suara itu adalah si kecil yang sedang mengobrol dengan seseorang. Tidak, ibu akan memukulmu. Benarkah? Kalau begitu aku akan memberitahu ibu setelah dia bangun. Mengapa? Aku tidak percaya. Ibu bilang kalau kamu berbuat salah, kamu akan dihukum. Kamulah yang membuat ibu marah, kamu pantas mendapatkannya. Su Tang membuka matanya sedikit dan mengamati dengan tenang, lalu mendapati si kecil telah mengeluarkan buku spiritualnya dan membentangkannya di tanah. Ia duduk di antara halaman-halaman buku, dan di bawahnya terdapat gambar ibel besar Culei.
Benarkah sekuat itu? Kitab surgawi, namanya sama sekali tidak terdengar mengesankan. Hentikan, ibu tidak akan menyegelku. Omong kosong, itu ibu, itu. Si kecil tiba-tiba menjadi bersemangat aku mengabaikanmu. Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu mengepakkan sayapnya. Sayapnya seolah memiliki daya tarik yang tak terjelaskan, dan ia benar-benar memunculkan cahaya keemasan yang berputar-putar di halaman-halaman buku. Kemudian ia terbang kembali ke langit di atas Sutang, dan cahaya keemasan yang berputar-putar itu berubah menjadi hujan cahaya dan jatuh di tubuh Sutang. Sutang merasakan firasat yang luar biasa menyenangkan. Ia secara naluriah menemukan bahwa cahaya keemasan adalah obat mujarab terbaik untuknya. Si kecil terus terbang ke sana kemari, memercikkan hujan rintik-rintik ke Sutang. Ini terjadi sekitar 7 atau 8 kali. Tiba-tiba, Sutang bertanya, "Si kecil, apa yang kau lakukan?" "Bu, sudah bangun." Si kecil mendarat dengan gembira di dada Sutang. "Dengan siapa kau bicara barusan?" tanya Sutang. "Dan orang jahat itu." Si kecil menunjuk ke halaman-halaman buku yang masih terbuka. "Apa katamu?" Sutang sangat penasaran. Dia bilang buku itu bernama Kitab Surgawi dan isinya sangat kuat. Dia juga bilang ibuku akan menggunakan Kitab Surgawi untuk menyegelku di masa depan. "Aku tidak percaya," kata si kecil. "Apakah dia melihat buku itu?" tanya Sutang cepat-cepat. "Ya," kata si kecil, dia juga bilang kalau ibu punya 3 dunia. "Dunia, apa maksudnya?" tanya Sutang bingung. "Yah, itu adalah senjata spiritual yang sangat kuat," kata si kecil. "3 yang mana?" tanya Sutang lagi. "Ibu sendiri adalah sebuah dunia, tempat ini adalah sebuah dunia, dan buku itu juga adalah sebuah dunia," kata si kecil. "Apakah dia mengatakan semua itu?" tanya Sutang. "Ya," si kecil mengangguk penuh semangat. "Bisakah dia mendengar kita berbicara?" tanya Sutang. "Kadang-kadang dia bisa melihat, tetapi dia tidak bisa mendengar," jawab si kecil. Sutang merenung sejenak. "Sayang, bicaralah lebih banyak padanya di masa depan." "Aku nggak mau," teriak si kecil. "Dia mau aku keluarin dia, dan dia bilang mama bukan mama kandungku." Menyebalkan banget. "Kalau begitu, setujui saja untuk sementara, cari alasan untuk menolak, lalu coba bujuk dia untuk bicara." "Kau mengerti," kata Sutang. "Tapi, mereka bilang orang harus jujur." Si kecil membelalakkan matanya. "Jujur?" tanya Sutang, "kamu percaya mereka atau aku?" "Tentu saja aku percaya, Bu," jawab si kecil tanpa ragu. Sutang tidak mengerti bagaimana tubuhnya bisa menjadi sebuah dunia, tetapi ia tahu bahwa dunia rahasia Si Juntai jelas merupakan dunia yang independen. Sama seperti saat ini, ia, Jin Cui, dan Lei Nu sedang duduk di halaman, mengobrol tentang sesuatu. Air di depan dan pegunungan di belakang, bunga-bunga eksotis serta tanaman tumbuh di mana-mana. Tidak ada pergantian hitam dan putih, tidak ada pergantian 4 musim, dan angin hangat terasa nyaman. Pagar halaman terbuat dari bambu wangi. Bambu wangi memancarkan aroma sepanjang tahun. Bambu ini dapat menghilangkan segala macam racun, membersihkan paru-paru, dan menenangkan pikiran. Bambu ini jelas merupakan ramuan langka di dunia luar. Ketika Sutang memasuki domain naga racun, jika ia memiliki bambu wangi, ia tidak perlu bekerja keras dan dapat keluar masuk dengan bebas. Namun di sini, bambu wangi hanya bisa digunakan untuk membuat pagar, karena menggunakan bahan lain akan menjadi mubazir. Kursi berlengan Sutang, Lei Nu, Jin Cui, dan meja di depan mereka semuanya terbuat dari kayu cendana berusia ribuan tahun. Kehidupan mewah ini sungguh keterlaluan. Saat ini tidak ada teh di sini, dan Gu Suifeng belum menemukan pohon teh di alam rahasia. Namun, yang mereka minum adalah sari spiritual encer yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada teh paling berharga di luar sana. Jika nilai semua konsumsi dihitung secara adil, seorang kultivator hebat biasa di alam suci akan menjadi sangat miskin hanya dalam beberapa bulan jika ia menjual semua yang dimilikinya dan pergi ke alam rahasia platform penguasa jahat untuk menghabiskannya. Sebotol sari buah roh encer setara dengan pil esensi ilahi. Tinggal di rumah yang terbuat dari kayu roh berusia 10.000 tahun, menyerap energi spiritual yang sepadat substansi, memakan buah-buahan eksotis yang tidak dapat ditemukan di dunia luar, berapa banyak yang harus dikumpulkan. Pasti akan membuat mereka malu. Jujur saja, Lei Nu dan Jin Cui sangat lega. Saat pertama kali berlindung pada Sutang, mereka tak pernah menyangka hanya dalam beberapa tahun, Sutang akan memimpin mereka sejauh ini. Nutrisi energi spiritual dan kemunculan Kaisar Liu Jiang, semua faktor ini digabungkan, membuat mereka merasa seperti pohon mati yang hidup kembali, terutama Jin Cui, dia sudah merasakan bahwa dia berada di ambang terobosan. Leluhur agung. Status sebagai leluhur mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi Jin Cui, itu seperti memiliki kehidupan baru. Tuan Jin,
Anda tidak perlu kembali ke kota bulan gelap lagi. Su Tang berkata lembut, saya berencana untuk memindahkan Yue Xi kembali ke kota Jingtao dan memintanya untuk bertanggung jawab atas menara Tianji kota bulan gelap. Saya juga akan memindahkan Bao Bei ke kota Jingtao. Mereka sudah mendapatkan beberapa pengalaman akhir-akhir ini dan seharusnya mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Tuan, apa yang bisa saya lakukan jika saya tetap di sini? Tanya Jin Cui Cui. Tentu saja ia ingin tetap di sini, tetapi ia tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Jika ia tidak melakukan apa-apa seharian, ia mungkin akan perlahan-lahan menjauh dari lapisan inti puncak Qianqi. Hal-hal di sini lebih penting daripada kota bulan gelap, kata Su Tang. Pak Tua Gu memang punya banyak ide bagus, tapi dia tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Apa yang seharusnya baik, bisa dengan mudah berubah menjadi buruk di bawah kepemimpinannya. Lei Nu dan Jin Cui Cui tersenyum. Mereka tahu apa yang dibicarakan Su Tang. Gu Suifeng adalah orang pertama yang mengusulkan pengangkatan kepala gunung. Awalnya, pengangkatan ini memberi harapan bagi semua orang untuk meningkatkan kemakmuran, tetapi di bawah manipulasinya, hal itu telah menyebabkan beberapa pertengkaran. Rong Hua, Rong Sheng, Si Chuanfa, dan lainnya juga ingin mendapatkan posisi Master Gunung. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka baru saja bergabung dengan kamp puncak Qianqi dan belum memiliki akar atau fondasi, sehingga mereka harus tetap rendah hati. Oleh karena itu, ketika mencari puncak gantung favorit mereka, mereka mengalihkan perhatian ke pinggiran. Shen Wuhai menemukan sebuah puncak gunung yang menjorok besar, lalu Rong Hua tiba. Ia juga menyukai puncak gunung yang menjorok itu dan berharap Shen Wuhai akan memberikannya kepadanya, lalu menemukan puncak gunung lain. Rong Hua mengira dirinya adalah seorang kultivator Master Agung, sementara Shen Wuhai hanyalah seorang leluhur agung, jadi seharusnya ia diberi peringkat pertama. Namun, Shen Wuhai sangat marah. Ia percaya bahwa semua orang telah bergabung dengan Su Tang pada saat yang sama dan tidak ada perbedaan dalam hal kedekatan. Terlebih lagi, energi spiritual Xie Juntai begitu kaya sehingga mungkin setelah 1 atau 2 tahun, ia akan mampu menembus dan dipromosikan menjadi seorang Master Agung. Mengapa ia harus diberi peringkat pertama? Jika murid-murid Su Tang atau Jin Cui Cui dan yang lainnya meminta Shen Wuhai untuk mengalah, Shen Wuhai tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Merupakan suatu anugerah besar bagi mereka untuk diterima oleh Su Tang dan dibawa ke surga yang indah ini. Orang-orang seharusnya merasa puas dan tidak merasa tidak nyaman dengan tim lama Su Tang. Namun Rong Hua mengandalkan statusnya sebagai guru besar dan memintanya untuk menyerahkan jabatannya, tetapi Shen Wuhai tidak yakin. Tentu saja, jika di tempat lain, Shen Wuhai pasti akan memilih untuk menyerah, tetapi di sini ia sama sekali tidak takut. Ia hanya menolak untuk menyerah. Beranikah kau membasmi seseorang? Rong Hua sangat kesal, dan Shen Wuhai juga sangat marah. Keduanya bertengkar dan meminta Gu Suifeng untuk mengadili masalah ini, yang membuat Gu Suifeng geram. Meskipun banyak kekurangannya, puncak Qianqi memiliki satu kekuatan yang tak tertandingi oleh tempat pelatihan lain persatuan dan kesopanan. Lei Nu, Tuan Jin, Ding Yixing, dan yang lainnya, selain yang lain, sebelumnya pernah dilanda konflik. Ji Hao Hao bahkan pernah mengeluhkan Ding Yixing kepada Su Tang. Namun, setelah mediasi Su Tang dan pengaruh lingkungan yang lebih luas, hubungan mereka perlahan-lahan menjadi harmonis, bagaikan reuni di mana dendam terlupakan. Tidak mungkin penduduk puncak Qianqi bertengkar memperebutkan sebuah gunung. Oleh karena itu, Gu Suifeng yakin bahwa para pendatang baru telah merusak suasana persatuan di puncak Qianqi dan hal ini harus diperbaiki dengan tegas. Gu Suifeng memarahi Rong Hua dan Shen Wuhai sampai mereka marah. Rong Hua, yang mulia, bahkan jika Su Tang melakukan kesalahan, dia berani bicara. Apa gunanya yang mulia? Akibatnya, tak satu pun dari mereka yang terlambat, termasuk si Chuanfa, lolos, dan mereka semua kehilangan kualifikasi untuk menjadi Master Gunung demi melihat hasilnya. Su Tang secara khusus memohon bantuan Yuan Haifeng, tetapi ditolak langsung oleh Gu Suifeng. Gu Suifeng benar, orang-orang seperti Baolan telah lama mengikuti Su Tang, telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, dan telah berkontribusi banyak. Mereka pantas menjadi penguasa gunung. Apa yang dipikirkan Rong Hua, Rong Sheng dan yang lainnya? Pada akhirnya, Rong Hua, Shen Wuhai, dan yang lainnya pergi dengan malu, dan sejak saat itu mereka menghindari Gu Suifeng. Namun, betapapun dominan dan berkuasanya Gu Suifeng, ia tak mampu menghentikan antusiasme satu orang pun. Meskipun Gu Suifeng tidak diterima sebagai murid oleh Si Kong Xingye, dan Si Kong Xingye meremehkan kualifikasi Gu Suifeng, ia telah mengamati Si Kong Xingye memurnikan obat selama bertahun-tahun. Ia adalah murid pindahan, dan ia sepenuhnya otodidak dalam Si Chuanfa. Keahliannya dalam memurnikan obat tidak dapat dibandingkan dengan Gu Suifeng. Selain itu, Gu Suifeng memiliki kuali langit terbakar, dan ketika ia sedang meramu obat, gerakannya begitu santai dan bebas sehingga ratusan pil pun dihasilkan. Terlebih lagi,
Gu Suifeng memiliki pengetahuan yang sangat luas, dan ia tahu segalanya tentang dunia. Apapun yang dibicarakan orang lain, ia dapat melanjutkan percakapan, yang membuat si Chuan Fa sangat mengaguminya. Namun, meskipun ia telah mendapatkan pendukung setia, hal itu tidak dapat menutupi kesalahannya. Pendekatan satu untuk semua terlalu sederhana dan kasar, dan akan menghasilkan buah yang buruk. Tuan, maksud Anda adalah, bisik Jin Cui Cui. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab menangani masalah ini, kata Su Tang. Saat itu, Helan Yuanzheng muncul di luar halaman dan berjalan perlahan masuk. Di mana Yu Hualong? Tanya Su Tang. Dia sudah pergi, kata Helan Yuanzheng. Aku meminta Jida untuk mengantarnya. Meskipun aku sudah bilang padanya untuk tidak terlalu berharap, sebagai seorang putra, dia tetap harus kembali dan mencarinya. Apakah tidak ada bahaya? Tanya Su Tang. Para budak harimau itu akan muncul di kota pasir. Mungkinkah pintu keluar jalan bintang ada di sana? Aku tidak tahu, kata Helan Yuanzheng. Itu tergantung pada keberuntungannya. Situasi semakin kritis. Segel telah rusak, Kaisar Liu Jiang telah muncul kembali, dan jalur bintang yang dikenal maupun tidak dikenal manusia akan terbuka lebar. Monster-monster besar baru pasti akan muncul. Waktu sebelum kekacauan dapat dihitung dalam hitungan hari. Mereka tidak dapat mengirim pasukan inti puncak Qianqi untuk melindungi Yu Hualong. Terlebih lagi, dengan kekuatan Helan Yuanzheng, ia hampir terlantar. Jika orang lain pergi, ia tidak hanya tidak akan bisa melindungi Yu Hualong, tetapi juga akan berada dalam situasi yang sulit. Su Tang menyusun rencana besar. Agar rencananya berjalan lancar, ia harus meninggalkan Xie Juntai dalam waktu dekat. Ia tidak bisa tinggal di kota bulan gelap, kota Jingtao, kota Bowang, kota pasir, dan tempat-tempat lainnya. Ia hanya bisa pergi jauh dan mencoba menciptakan momentum untuk memberitahu para praktisi di aula kelahiran kembali bahwa aku tidak ada di sini, jadi kalian harus bekerja lebih keras. Bahkan lebih mustahil untuk meminta tetua agung dari klan yang masih hidup untuk maju melindunginya, jadi Helan Yuanzheng hanya menceritakan semua ini kepada Yu Hualong dan membiarkan Yu Hualong membuat pilihannya sendiri. Hal ini juga sering dihadapi banyak praktisi. Pilihan ada di tangan Anda, dan hidup mati ditentukan oleh takdir. Su Tang terdiam sejenak dan mengganti topik Xiao He, jangan biarkan Tuan Gu mengurusi masalah rumit ini di masa depan. Biarkan Tuan Jin yang mengambil alih. Di saat-saat kritis, kau harus keluar dan mendukung Tuan Jin. Orang-orang dari puncak Qianqi mungkin baik-baik saja, kata Helan Yuanzheng. Mereka yang kau bawa, Mei Daoyong cukup bagus. Ronghua dan Rongsheng agak arogan, dan karena mereka saling bergantung, mereka sulit diatur. Kata-katamu efektif, kata Su Tang, lagi pula, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan mereka sebelum aku pergi. Identitas Helan Yuanzheng sangat istimewa. Ia adalah wakil Su Tang. Ketika Su Tang pergi, ia menjadi kepala keluarga. Terlebih lagi, adik perempuannya adalah tahta suci pegunungan dan lautan di Fengshan, dan ia sendiri berada di puncak yang mulia agung. Setiap praktisi yang berakal sehat tidak akan pernah gegabah menyinggung perasaannya. Tuan, apakah Anda akan pergi lagi? Lei Nu tertegun. Baiklah, aku akan jalan-jalan ke Mo Yunling. Aku akan kembali setelah ada sesuatu. Su Tang berkata, jangan khawatir, Tuan Lei. Aku akan membawa belalang perak mutan itu kali ini. Kalau aku mau kembali, kurasa aku bisa sampai di sana dalam 1 atau 2 hari. Ada sesuatu. Apa yang terjadi? Tanya Lei Nu heran. Semua orang akan tahu kapan saatnya tiba, Su Tang tersenyum. Lei Nu menoleh dan melirik belalang perak yang bermutasi, yang diam-diam menggigit daun rumput. Tuan, ras Ibel akan segera datang ke dunia, tapi belalang perak yang bermutasi itu, juga Ibel, kata Lei Nu dengan suara rendah. Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa ketika Lei Nu mengatakan ini, belalang perak mutan berhenti makan, dan kemudian mulai makan lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau dipikir-pikir lagi, si kecil juga monster. Su Tang tersenyum. Itu beda, kata Lei dengan marah. Kau mengungkit-ungkit wanita muda itu, jadi wajar saja kau punya perasaan padanya. Sama saja, waktu baru keluar dari Mao, ukurannya bahkan tidak sebesar kuku jari kelingkingku, kata Su Tang, tapi ia agak curiga. Mungkinkah kecerdasan belalang perak yang bermutasi itu kini mampu memahami setiap kata yang mereka ucapkan? Setelah menjelaskan hampir semua yang perlu dijelaskan, Su Tang membawa Xiao Budian dan belalang perak mutan, meninggalkan Xie Juntai, dan terbang langsung ke barat laut. Belalang perak mutan yang digunakan Su Tang sebagai alat transportasi jauh lebih bersemangat daripada si kecil yang muncul kembali. Baik di puncak Qianqi maupun Xie Juntai, ia tidak berani bertindak gegabah, kalau tidak ia akan dipukuli habis-habisan, bahkan dipukuli habis-habisan. Ini juga merupakan pertama kalinya sejak kelahirannya ia terbang bebas antara langit dan bumi. Belalang perak yang bermutasi terbang dengan kecepatan yang luar biasa.
Pada ketinggian lebih dari 1000 meter, orang dapat merasakan bahwa gunung dan sungai di permukaan tanah perlahan bergerak mundur, dan tekanan angin yang bertiup di permukaan menjadi sangat kuat. Namun Su Tang telah menerobos alam suci, jadi dia sama sekali tidak mempedulikan tekanan angin ini. Ia meninggalkan panggung Raja Jahat pagi-pagi sekali dan terbang hingga senja. Belalang perak yang bermutasi itu sama sekali tidak merasa lelah dan bertekad untuk terbang ke ujung langit dalam satu tarikan napas. Si kecil di dada Su Tang akhirnya terbangun, menjulurkan kepalanya dan berteriak, "Bu, aku lapar." Su Tang melihat sekeliling sejenak dan samar-samar melihat kota besar di depannya. Baiklah, mari kita berhenti sebentar. Tubuh belalang perak mutan itu perlahan mulai melambat, lalu melayang di udara. Su Tang tersenyum. Ia baru saja melakukan uji coba untuk melihat apakah belalang perak mutan itu bisa mengerti apa yang ia katakan. Buktinya, belalang perak mutan itu memang sangat cerdas. Pergi bersembunyi di gunung itu dulu. Su Tang menunjuk ke bawah dan berkata, "Kami akan datang mencarimu besok." Setelah mengatakan itu, Su Tang melayang dari punggung belalang perak mutan dan jatuh ke tanah. Belalang perak mutan itu menunggu di udara sejenak, dan ketika melihat Su Tang mendekati tanah, ia berputar dan terbang menuju gunung yang ditunjuk Su Tang. Garis besar kota perlahan-lahan menjadi jelas. Su Tang tampak sedikit terkejut, karena kota itu mencakup area yang sangat luas, dengan bangunan-bangunan berbagai ukuran yang berjajar rapi, membentang tanpa batas. Dengan suasana yang begitu megah, kemungkinan besar kota itu adalah ibu kota. Pada saat ini, sebuah konvoi kecil datang perlahan dari belakang. Pengemudi kereta terdepan melihat Su Tang jatuh dari langit dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ketika ia melihat Su Tang menoleh untuk menatapnya, ia segera mengalihkan pandangannya. Siapapun yang dapat melakukan seni terbang setidaknya adalah praktisi tingkat master, tetapi mereka hanyalah pengusaha kecil biasa, jadi tentu saja mereka harus menghindari masalah sebisa mungkin. "Kakak, tolong beritahu aku apa yang akan terjadi," tanya Su Tang dengan suara keras. "Ibu kota ada di depan," kata pengemudi itu sambil tersenyum. "Pergi ke ibu kota." Su Tang tercengang. Dia tidak menyangka belalang perak mutan itu begitu cepat. Dia benar-benar lolos. Pengetahuan geografi Su Tang sangat buruk. Jika ia memulai dari Kabupaten Changshan dan pergi ke kota Hongye, ia relatif familiar dengan wilayah tersebut, baik ia berbelok ke tenggara maupun barat daya. Namun, kota Sanjing terletak di timur laut, dan Su Tang belum pernah ke daerah ini. "Tuan, apakah Anda ingin menumpang?" tanya sopir itu dengan hormat. "Baiklah," kata Su Tang, "terima kasih. Memudahkan orang lain sama saja dengan memudahkan diri sendiri. Itulah yang seharusnya kau lakukan, itulah yang seharusnya kau lakukan," kata pengemudi itu berulang kali. Su Tang melompat ke kereta, dan pengemudinya bertanya lagi, "Apakah ini pertama kalinya Anda di ibu kota?" "Ya, pertama kali." Su Tang mengangguk. "Kalau mau keliling kota Sanjing, sekalian saja sewa kereta kuda dari penginapan keluarga Xia." Kata kusir itu, keluarga Xia sudah lama tinggal di sana dan sangat mengenal kota Sanjing. Harganya juga terjangkau. "Oh," Su Tang berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, bisakah kau mengantarku langsung ke rumah kereta keluarga Xia?" Ibu kota seperti kota Sanjing harus memiliki perintah zona larangan terbang seperti kota Xiang, dan mustahil bagi para praktisi untuk bergerak bebas masuk dan keluar. Su Tang tidak berniat bersikap sombong atau membuat masalah, jadi dia memutuskan untuk mengikuti peraturan ibu kota, menyuruh perusahaan kereta kuda mengantarnya ke restoran mewah, dan membiarkan si kecil makan enak, dan begitulah jadinya. Tak lama kemudian, konvoi memasuki kota Sanjing. Su Tang memandangi pemandangan sekitar sambil mengobrol dengan kusir. Sopir itu menjelaskan bahwa dahulu kala, ada 4 keluarga kultivator di kota Sanjing. 3 di antaranya semakin terpuruk dari tahun ke tahun, tetapi keluarga Sue adalah satu-satunya yang menonjol dan selalu mempertahankan posisi terdepan, meninggalkan 3 keluarga lainnya semakin jauh di belakang. Keluarga Sue kini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang berbakat. Tak hanya keturunan langsungnya yang sangat cakap, cabang-cabangnya juga telah melahirkan banyak tokoh berpengaruh. Sang sopir tampaknya memiliki kesan yang sangat baik terhadap keluarga Sue dan terus memuji kebaikan dan kebenaran keluarga Sue. Jika ada orang-orang dari keluarga Sue di sekitar, ini hanya sanjungan, tetapi sekarang, pujian sang sopir pasti datang dari hati. Tak lama kemudian, kereta berhenti di depan toko kereta dan kuda milik keluarga Xia. Su Tang mengeluarkan selembar uang emas dan menyerahkannya kepada kusir, lalu melompat turun dari kereta dan berjalan perlahan menuju toko kereta dan kuda. Setelah menyewa kereta yang bagus dari agen kuda dan kereta, Su Tang menyuruh pengemudinya berjalan-jalan di sekitar ibu kota dan mencari tempat makan, lalu dia naik ke kereta. Setelah kereta memasuki jalan raya, si kecil meraih tirai dan memandang keluar dengan rasa ingin tahu. Kota besar seperti ini tentu saja memiliki suasana yang megah. Ada banyak pejalan kaki di jalan, tetapi tidak tampak ramai sama sekali,
karena jalan utama kota Sangjing lebarnya lebih dari 20 meter. Bahkan di masyarakat modern, jalan ini memenuhi syarat sebagai jalan raya nasional. Gadis kecil itu hanya pernah ke kota-kota kecil dan belum pernah bertemu begitu banyak orang sekaligus. Ia melihat sekeliling, mulutnya tak pernah diam, ingin membeli ini dan itu. Su Tang sangat memanjakan anak kecil itu, dan karena bukan dia yang mengurus urusan, apapun yang diinginkan anak kecil itu, dia akan meminta kusir untuk membelinya. Sopir bus tidak mengeluh, karena memang seharusnya begitu. Namun, ia sangat curiga. Su Tang jelas satu-satunya orang di dalam bus, jadi dari mana anak yang menjerit itu berasal. Setelah berkeliling selama 1 jam, kereta belanja sudah penuh sesak. Si kecil membeli berbagai macam makanan, campuran rasa pedas, asam, dan manis, yang baunya agak kurang sedap. Apakah kamu ingin minum? Tanya Su Tang sambil tersenyum. Aku mau minum. Si kecil langsung kegirangan. Oke, Su Tang mengulurkan jari-jarinya dan mengetuk kereta ayo pergi ke restoran. Sopir itu menjawab, lalu menyeringai sendiri. Apa ada orang tua seperti ini? Dia benar-benar mencoba membujuk anaknya untuk minum. Setibanya di restoran, Su Tang menyerahkan uang emas itu dan dengan santai turun dari kereta. Sang kusir menunggu lama, tetapi tak seorang anak pun keluar. Ia membuka pintu kereta dan melihat ke dalam, kecurigaannya kembali muncul. Ada lebih dari 20 meja di aula utama di lantai pertama, yang penuh dengan orang, dan kebanyakan dari mereka adalah praktisi. Terlepas dari kekuatan atau seberapa suksesnya mereka, para praktisi pasti lebih baik daripada orang biasa, yang juga secara tidak langsung membuktikan mutu restoran ini. Su Tang melihat sekeliling, lalu naik ke atas. Saat itu, seorang lelaki tua di aula berteriak, sudah dengar. Keluarga Sue akan kehilangan kekuasaan. Orang tua itu tampak sangat bangga dengan informasi eksklusif yang dimilikinya, dan takut orang lain tidak akan mendengarnya, jadi dia meninggikan suaranya dengan sangat keras. Kebisingan di aula tiba-tiba mereda, dan sepasang mata dari segala penjuru tertuju pada lelaki tua itu. Keluarga Sue menguasai ibu kota, tapi masih ada yang berani bicara begitu arogan. Apa yang terjadi? Kedua pemuda yang duduk di meja yang sama dengan lelaki tua itu bertanya serempak. Orang tua itu tampak sangat bangga melihat dirinya menjadi pusat perhatian, tetapi dia mengelus jenggotnya dan tidak berkata apa-apa. Tuan Wei, ada apa? Apa masih ada yang berani mengganggu keluarga Sue? Seseorang di meja lain berkata, tidak mungkin. Dangkal, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, keluarga Sue begitu kuat karena mereka memiliki pendukung yang kuat. Sekarang setelah pendukung mereka jatuh, mereka tentu akan hancur juga. Kau bercanda, seru seseorang, pendukung keluarga Sue adalah pria dari Fengshan. Yang dari Fengshan, tanya lelaki tua itu dengan nada meremehkan, meskipun seni gunung dan laut keluarga Helan kuat, yang dari Fengshan masih terlalu muda. Memangnya kenapa kalau dia masih muda? Helan Fei Qiong punya banyak penggemar, dan seseorang langsung membalas, aku rasa tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Hahaha, pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Dangkal, sungguh dangkal, ada banyak sekali orang berbakat di dunia ini, dan kau hanya melihat Helan Fei Qiong, tapi tidak melihat praktisi hebat lainnya. Baiklah, Wei Piqian, katakan saja apa yang ingin kau katakan, jangan coba-coba menyembunyikannya. Seorang pria parubaya yang tenang dan kalem berkata perlahan, kalau ucapanmu masuk akal, aku akan mentraktirmu makan malam hari ini. Lelaki tua itu agak kesal karena ia selalu suka menggunakan kata dangkal sebagai bahasa sehari-hari, dan akhirnya kata itu menjadi nama panggilannya. Ia tentu saja tidak senang ketika lawan bicaranya memanggilnya dengan nama panggilan secara langsung, tetapi memikirkan makanan itu, ia pun menelan ludah. Sehebat apapun Helan Fei Qiong, bisakah dia dibandingkan dengan Sang Bijak Agung? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Apa, orang bijak agung? Omong kosong. Seseorang telah dipromosikan menjadi Sage Agung. Bagaimana mungkin? Aula langsung menjadi kacau. Berita ini cukup mengejutkan mereka. Apa yang kalian tahu? Kodok dalam sumur. Teriak lelaki tua itu, aku punya keponakan dari keluargaku yang merupakan murid inti Fengshan. Dialah yang membawa berita ini kembali. Tuan Wei, siapa sebenarnya orang bijak agung yang Anda bicarakan? Tanya pria parubaya yang tenang itu. Itu tahta suci beku Fengshan. Pria tua itu berkata perlahan, namun, seni gunung dan laut keluarga Helan sungguh dahsyat. Helan Fei Qiong, di level Sein, bertarung melawan Great Sage dan secara mengejutkan kekuatannya seimbang. Jika bukan karena pengkhianatan mendadak keluarga Xiao, hasilnya tidak akan diketahui. Keluarga Xiao berbalik melawan kita. Pria parubaya yang tenang itu tercengang. Bukan hanya keluarga Xiao yang berbalik melawan kita, kata lelaki tua itu. Tahta suci pedang surgawi juga telah menerobos, cahaya pedang mereka mengguncang langit dan bumi.
Helan Fei Qiong awalnya bertekad untuk bertarung sampai mati, tetapi ketika ia merasakan aura tahta suci pedang surgawi, ia tahu itu sia-sia dan segera mundur. Maksudmu, mata pria parubaya yang tenang itu melebar tahta suci pedang surgawi juga telah dipromosikan menjadi orang bijak agung. Benar sekali, kata orang tua itu. Ya dewa, tidak mungkin. Dua orang suci agung tiba-tiba muncul dari Fengshan. Pantas saja, Fengshan memiliki kultivator alam suci paling sedikit, namun tiga sekte surgawi utama menganggap Fengshan sebagai yang paling dihormati. Ternyata mereka telah mencapai puncak alam suci. Omong kosong, tiga gerbang surgawi agung menghormati Fengshan karena Maha Resi Helan. Seseorang menyebut nama Resi Agung Helan, dan aula tiba-tiba hening. Saat itu, Helan Kongxiang berlatih bela diri, bertarung dari selatan ke utara dan dari timur ke barat. Ia tak terkalahkan dan tak pernah kalah. Dalam arti tertentu, Helan Fei Qiong memiliki begitu banyak penggemar karena ayahnya. Ketika Helan Kongxiang diangkat menjadi Sage Agung, banyak praktisi percaya bahwa tiga gerbang surgawi utama akan mengalami perubahan yang luar biasa. Seperti kata pepatah, perpisahan yang lama pada akhirnya akan mengarah pada penyatuan, dan penyatuan yang lama pada akhirnya akan mengarah pada pemisahan. Keseimbangan kekuatan tiga arah telah lenyap. Jika Jiang Hukuan dari Laut Hijau juga kalah dari Helan Kongxiang, tak seorang pun dapat menghentikan Helan Kongxiang, dan tiga gerbang surgawi utama pada akhirnya akan bersatu. Namun, tebakan semua orang salah. Yang diinginkan Helan Kongxiang adalah kualifikasi untuk mengetahui kebenaran. Ia sama sekali tidak menganggap serius apapun. Kemudian ia memasuki surga di balik surga dan menghilang tanpa jejak. Mungkin, bagi Helan Kongxiang, dunia manusia hanyalah sarang semut, dan mencoba menjadi raja semut adalah hal yang sangat konyol. Namun, meskipun Helan Kongxiang telah menghilang selama bertahun-tahun, pengaruhnya masih terasa. Ketika orang-orang mendengar tentang peristiwa besar yang terjadi di Fengshan, mereka langsung berpikir jika Helan Kongxiang kembali, apa jadinya Fengshan? Mereka benar-benar gila, mereka mempersulit gadis seperti ini. Apa mereka tidak takut Raja Monkey Helan akan mengejar mereka? Kata seseorang dengan marah. Hehe, kau masih muda. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Apa gunanya kembalinya pertapa agung Helan? Fengshan berbeda hari ini. Baik Santo Beku maupun Santo Pedang Surgawi telah dipromosikan menjadi pertapa agung. 1 lawan 2, siapa yang berani menjamin kemenangan? Tuan Wei, peristiwa Fengshan masih terlalu jauh dari kita. Orang lain berkata, mari kita bicarakan keluarga Sue. Anda baru saja mengatakan, apa yang terjadi pada keluarga Sue. Sang bijak es dan pedang surgawi telah bersama-sama mengeluarkan perintah suci untuk menangkap Helan Fei Qiong di seluruh dunia. Siapapun yang berani diam-diam membantunya adalah musuh sekte suci, kata lelaki tua itu. Keluarga Sue selalu mengikuti jejak keluarga Helan. Sekarang setelah semuanya begini, bagaimana mungkin mereka bisa lolos tanpa cedera? Apa maksudmu? Pria parubaya yang tenang itu menarik napas dan berkata, sekte suci akan mengambil tindakan terhadap keluarga Sue. Sekte suci selalu memberi ruang gerak, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kau belum tahu, kan? Sekte suci telah menyampaikan ultimatum kepada keluarga Sue 2 hari yang lalu, menuntut mereka untuk membuat pilihan. Kursi suci tanpa cahaya telah bergegas ke Pingdingshan dan tidak datang ke ibu kota untuk memberi keluarga Sue waktu untuk mempertimbangkan. Semua orang mulai mengobrol. Ada yang khawatir tentang keluarga Sue, sementara yang lain bersukacita atas kemalangan mereka. Keponakanku berkata bahwa tahta suci kegelapan akan tiba di kota Sangjing besok. Semua orang harus tinggal dan menunggu pertunjukannya. Pria tua itu berkata, kalian juga bisa melihat gaya tahta suci. Gaya apa? Itu cuma mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah dan yang besar untuk memanfaatkan yang kecil. Pria parubaya yang tenang itu tak kuasa menahannya lagi. Hah, apa maksudmu? Tanya lelaki tua itu dengan heran, aku rasa tidak ada orang yang mau membela Helan Fei Qiong. Mu Chengqi, tahukah kau apa yang telah dilakukan Helan Fei Qiong? Pria setengah baya yang tenang itu mencibir dan tidak mengatakan apapun. Lebih dari 3 tahun yang lalu, Helan Fei Qiong membantai seluruh keluarga secara brutal, bahkan membiarkan gadis yatim piatu yang tersisa hidup, dan bahkan sampai menimbulkan konflik dengan altar Dewa Ibel. Dalam beberapa tahun terakhir, Helan Fei Qiong telah menjadi kepala Fengshan. Ia bersikap tirani dan mendominasi, dan melakukan apapun yang diinginkannya. Ia tidak menghormati para tetua dan telah menyerang serta membasmi banyak tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun tahta suci Tianyan tanpa alasan apapun. Ia juga merusak tahta suci Tianyan dengan parah, memaksa mereka melarikan diri dari Fengshan karena marah. Helan Fei Qiong baru berusia awal 20-an, tapi dia sudah menimbulkan ketakutan di Fengshan. Jika kita tidak segera menyingkirkannya dan membiarkannya merajalela, cepat atau lambat dia akan membuat dunia kacau balau. Pria tua itu tampak sangat murah hati. Semua orang di aula saling memandang dengan bingung.
Awalnya, banyak orang membela Helan Fei Qiong, tetapi sekarang mereka tahu bahwa dua orang suci agung telah muncul di Fengshan. Helan Fei Qiong dikalahkan dan harus melarikan diri jauh. Tahta suci tanpa cahaya akan segera tiba di kota Sangjing, dan bahkan keluarga Sue pun dalam kesulitan. Tentu saja, mereka harus melindungi diri mereka sendiri saat ini. Menarik, pria parubaya yang tenang itu mencibir, membasmi seluruh keluarga Di. Ketika Helan Fei Qiong ingin pergi ke Fengshan, apa hubungannya dengan keluarga Di? Keluarga Di memanfaatkan masa muda Helan Fei Qiong dan ingin menyenangkan para orang suci Fengshan, memanggil para kultivator klan untuk menghalangi jalan Helan Fei Qiong. Mereka dikalahkan dan dibasmi, dan mereka pantas mendapatkannya. Kau, pria tua itu ingin membantah sesuatu, tetapi kemudian menutup mulutnya. Masalah ini telah menyebabkan terlalu banyak masalah pada saat itu dan hampir semua orang mengetahuinya. Jika pihak lain tidak takut dengan kekuatan Fengshan dan ingin berdebat dengannya, ia tidak akan bisa menang. Helan Fei Qiong menyerang dan membasmi tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun tahta suci mata langit. Pria parubaya yang tenang itu melanjutkan, beginilah dunia ini. Siapapun yang lebih kuat akan patuh. Mengapa Fengshan mengirim tahta suci tanpa cahaya ke kota Sangjing? Bukankah itu untuk memaksa keluarga Sue menyerah? Jika keluarga Sue menolak menyerah, berapa hari lagi mereka bisa bertahan? Benar, siapapun yang lebih besar tinjunya harus patuh, kata lelaki tua itu dengan suara sinis. Sekarang Fengshan telah melahirkan dua orang suci agung. Apa kau tidak puas? Bukannya aku tidak puas, jawab pria parubaya yang tenang itu, aku hanya tidak tahan dengan agresi beberapa orang. Kau punya kepalan tangan yang besar, jadi kau bisa berbuat sesuka hati. Tidak ada yang berani mengendalikanmu. Tapi tidak perlu berpakaian rapi seperti itu. Kau jelas-jelas penuh kutu di selangkanganmu. Siapa yang bisa kau tipu? Mengapa para orang suci lainnya tidak mengatakan apa-apa ketika orang suci mata surgawi diusir dari Fengshan? Jika mereka bersedia melawan, sekuat apapun Helan Fei Qiong, dia harus berhati-hati. Pria parubaya yang tenang itu melanjutkan, itu karena mereka mengincar harta pribadi orang suci mata surgawi. Setelah orang suci mata surgawi diusir, mereka semua akan diuntungkan. Tentu saja, mereka tidak akan peduli. Orang-orang seharusnya selalu bersikap bijaksana dan bermartabat. Kita semua melakukan hal yang sama, jadi mengapa mereka harus jujur? Dan benar, sementara Helan Fei Qiong harus dikutuk oleh semua orang. Halo, orang tua itu gemetar karena marah. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu siapa yang mencoba segala cara untuk masuk ke keluarga Sue dan bahkan berencana menikahkan cucunya dengan Sue Dongju dari keluarga Sue. Tolong, berapa usia cucu Anda saat itu? Pria parubaya yang tenang itu bertanya, kenapa? Sekarang, dalam sekejap mata, Anda meremehkan keluarga Sue. Setelah berkata demikian, lelaki setengah baya yang tenang itu berdiri dan berjalan pergi, dan suara tawa pelan terdengar di aula. Su Tang berdiri di tangga dan mendengarkan. Ia melirik punggung pria parubaya itu dan berjalan perlahan ke atas. Ia berjalan ke lantai 2 dan menemukan sebuah kamar pribadi yang menghadap ke jalan. Ia membuka jendela dengan lembut dan melihat sosok pria parubaya itu. Su Tang menjentikkan ujung jarinya, dan sehelai daun hijau melayang turun dari puncak pohon dan menempel di ujung jubah pria parubaya itu. Su Tang tidak lapar, jadi ia berhenti hanya untuk memuaskan selera si kecil. Ia memesan beberapa hidangan vegetarian, dan setelah pelayan mengantarkannya, ia menutup pintu dengan lembut. Si kecil keluar dari balik pakaian Su Tang, tetapi ia tidak terburu-buru makan. Ia menatap Su Tang dengan tatapan malu-malu. Bu, kenapa ibu sedih? Aku baik-baik saja, kata Su Tang lembut, makanlah, lalu tidurlah yang nyenyak. Kita akan bertarung besok. Berkelahi. Mata si kecil langsung berbinar. Bu, ibu mau berkelahi dengan siapa? Kamu akan melihatnya besok. Su Tang tertawa. Sebenarnya, ia tidak bisa makan banyak meskipun tidak memesan, jadi ia hanya mencicipi sedikit. Hanya butuh lebih dari 10 menit untuk menghabiskan makanannya. Su Tang mengambil alih tagihan, dan si kecil kembali meringkuk di balik bajunya. Berjalan-jalan di sepanjang jalan panjang itu, Su Tang tidak lagi tega menikmati pemandangan malam kota Sangjing. Akankah gadis yang sangat ulet dan teguh pendirian itu suatu hari dipaksa ke dalam situasi putus asa? Kekuatan Sang Bijak Agung setara dengan kekuatan Ibel Agung. Su Tang sangat jelas tentang tekanan yang dihadapi Helan Fei Qiong saat itu. Su Tang masuk ke toko kelontong, membeli selembar kertas dan pena, menulis beberapa baris, menyegelnya dengan hati-hati, lalu melanjutkan berjalan di sepanjang jalan panjang itu. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, Su Tang berhenti di depan sebuah halaman kecil. Ia mengulurkan tangan dan mengetuk gerbang beberapa kali dengan santai, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Mendengar ketukan di pintu, pria parubaya yang tenang itu bergegas keluar ruangan. Melihat Su Tang, ia tertegun sejenak. Siapa yang kau cari?
Apakah kamu Mu Chengqi? Su Tang bertanya dengan lembut. Kau, pupil mata pria parubaya yang tenang itu tiba-tiba menyempit, dan tinjunya mengepal. Ia mengucapkan kata demi kata, apakah Wei Fuqian yang memintamu untuk datang? Aku tidak kenal Wei Piqian. Su Tang tersenyum, aku baru saja dengar reputasimu bagus, jadi aku punya tugas yang harus kuberikan langsung padamu. Saat Su Tang berada di kota bulan gelap, ia telah lama berurusan dengan berbagai prajurit pengembara. Hanya dengan melihat pakaian dan temperamennya, serta perabotan di halaman, ia hampir bisa menebak identitasnya. Misi apa? Pria parubaya yang tenang itu tetap waspada dan berkata, ini melanggar aturan. Jika Anda punya misi, Anda harus pergi ke paviliun Da Feng untuk mendaftar. Aku terlalu malas untuk pergi, jadi mari kita bicarakan ini langsung, kata Su Tang dengan tenang, lalu mengeluarkan surat itu. Kirim surat ini ke kota Jingtao, dan aku akan memberimu hadiah besar. Sebaiknya kau pergi dan mendaftar. Pria parubaya yang tenang itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu takut aku sedang memancing? Kata Su Tang sambil tersenyum. Apa itu memancing? Pria parubaya yang tenang itu sedikit bingung. Jika aku teman Wei Piqian, dan aku tidak bisa menghadapimu secara terbuka, cara terbaik adalah memasang jebakan, memancingmu, lalu menggunakan kekuatan paviliun Da Feng untuk menghadapimu. Su Tang berkata, bukankah itu yang kau khawatirkan? Senang kau mengerti, kata pria parubaya yang tenang itu dengan bangga, kalau kau benar-benar butuh misi, pergilah ke paviliun Da Feng sendiri. Lalu beritahu aku nomor lencananya, dan aku akan mengambilnya sendiri. Apakah kamu telah mencapai tingkat Grandmaster? Tanya Su Tang. Ya, ada apa? Tanya pria parubaya yang tenang itu balik. Jika kau menolakku, tak seorang pun akan membantumu mengatasi masalah ini, kata Su Tang perlahan. 630.